Bapak Ibu semuanya sehat selalu ya. Selamat jumpa kembali dengan saya. Sampai jumpa kembali dengan saya, Angie Bosco. Saya akan menjadi MC di acara sore hari ini ya. Tetapi saya tidak sendirian nantinya ya. Saya akan bersama dengan narasumber yang sungguh luar biasa. Beliau berdua adalah seorang dokter. Tetapi sebelum saya mengundang para dokter-dokter yang luar biasa ini, saya mengundang Anda semua untuk on cam terlebih dahulu. Yuk on cam semua yuk, Bapak Ibu, saudari. Kita on cam dulu supaya kita bisa saling mengenal satu sama lain dan bisa lebih dekat. Dan nanti ya Bapak Ibu juga bisa bertanya ya, nanti akan ada sesi tanya jawab ya. Jadi silahkan mengikuti dan menyimak acara pada sore hari ini. Baik, saya akan langsung panggil saja dua narasumber yang sungguh luar biasa. Ya, yang pertama, saya akan memanggil seorang dokter yang sungguh luar biasa. Beliau adalah dokter anak, spesialis anak, dan beliau sungguh sangat luar biasa, sangat profesional di bidangnya, dan juga beliau lulusan kesehatan masyarakat. Beliau memiliki hati yang sungguh-sungguh luar biasa, menolong sesama, membantu sesama, dan saat ini beliau akan hadir di tengah-tengah kita semua. Saya akan panggil Dr. Putu Sudewi. Selamat sore, dokter. Selamat sore, semangat pagi, Bu Enji dan semua Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Selamat sore, selamat sehat selalu ya meskipun di masa-masa yang mencekam lagi ya Bu Enji ya. Betul, ini Minggu depan masa-masa. long weekend, banyak holiday Bu Enji. Betul. Semoga tidak tambah naik Nah, kasusnya. banyak holiday, kita harus stay di rumah ya dok ya, untuk meredakan yang namanya emergency atau keadaan-keadaan yang sungguh menakutkan ini ya. Baik, dokter Putu. Tetapi kita tidak berdua saja loh dokter. Kita akan kedatangan satu lagi narasumber. Beliau juga seorang dokter yang sungguh luar biasa ya. Beliau juga memiliki klinik di Surabaya. Tidak hanya satu loh dokter, kliniknya dua. Dan beliau juga seorang dokter yang penuh dengan kasih sama dengan dokter Putu ya. Mau menolong sesama, mau membantu sesama, dan akan selalu sharing kepada kita tentang kesehatan itu sungguh luar biasa gitu ya. Tidak usah panjang lebar lagi, saya akan langsung panggil Dr. Maria Marisa. Selamat sore, dokter. Selamat sore. Ya, gimana nih kabarnya, Dokter Marisa? Baik, maju terus, sehat ya. Semoga yang di dalam ruangan ini juga mendapatkan kesehatan juga ya. Ya, luar biasa. Wah, saya di sini nih jadi penasaran gitu ya. Kenapa sih di sore hari ini nih saya ini kedatangan dua dokter yang cantik-cantik gitu ya. Dan kira-kira ini saya mau tanya ke dokter Putu aja deh. Dokter, temanya ini tentang apa ya dokter ya pada sore hari ini? Ya, sore ini kita akan mengangkat dan membahas tentang kanker usus besar. Kanker usus, khususnya kanker usus besar. Dan biasanya kalau penderita kanker usus besar itu biasanya kan setelah dioperasi kan pasti ada mohon maaf ususnya yang harus dikeluarkan ya gitu itu. Jadi itu juga merupakan suatu hal yang istilahnya ceritanya belum selesai gitu loh Bu Enggi. Jadi setelah operasi oke, operasinya udah selesai, sukses gitu, tapi masih ada lanjutannya lagi. Nah, ini yang sangat membutuhkan apa ya? Bukan hanya kesabaran dari yang merawat, kesabaran dari penderitanya, tapi kondisi fisiknya itu juga. Jadi tidak hanya modal kesabaran, itu gitu. Oke. Ya. Kayak sinetron aja ya dokter ya. Ya, dan ini Bersambung gitu ya. kasusnya banyak, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Bahkan anggota keluarga saya pun juga ada yang menderita ini. Jadi saya, dan tapi puji Tuhan bisa survive sampai sekarang. Jadi saya pun merasa
ini memang saya merasakan mencekamnya juga ya, mencekamnya juga. Jadi kita bicarakan supaya yang lain tidak mengalami atau juga bisa survive. Amin. Ya, berarti kalau saya boleh tanya lagi, mengapa atau dokter memilih tema tersebut, dokter? Ya, memang karena kasusnya banyak dan juga sering-sering tidak disangka-sangka. Itu gitu ya. Jadi ini jadi kanker usus, kok sebenarnya kanker usus besar. Nah, kalau kanker usus kita bicara seluruhnya ya. Kalau yang namanya kanker usus itu ternyata yang kanker usus halus itu 1 dari 100 kasus kanker. Nah, tapi bukan berarti tidak mencekam ya, mencekam sama itu gitu ya. Kalau kanker kita dengar kanker itu kan tidak ada yang ringan ya. Nah, tapi kalau kasus usus besar ya yang disebut kolorektal, kenapa yang disebut kolorektal? Kolorektal itu kolon dan rektal. Rektum. Rektum itu maksudnya dari kolon sebelum ke anus ya. Ini karena kita membicarakan ini ya Bu Inji ya, mohon maaf Bapak Ibu ya karena kita membicarakan masalah kolon rektal. Jadi pastinya saya ini ya, mohon maaf kalau misalnya ada saya langsung saja ya anus gitu ya. Jadi dari kolon usus besar ke anus itu ada bagian yang agak beda dikit namanya rektum ya. Nah, itu daerah antara kolon yang dan rektum itu adalah yang paling banyak itu kanker nongol di sana. Itu gitu ya. Dan ini adalah kanker keempat terbanyak di dunia. Oleh karena itulah kalau yang disebut dengan kanker usus itu biasanya yang sering dimaksudkan itu adalah kanker usus besar. Tapi pembahasan ini semua itu bisa untuk semua kankernya. Jadi itu. Jadi ini sudah ada banyak F-line-nya dari di Indonesia pun dari Kemenkes juga dari Germas ini juga sudah ada banyak ya untuk edukasi seperti itu. Wow, sungguh luar biasa ya, sangat menarik sekali ya dok ya tema di sore hari ini. Tapi kebetulan dokter, saya secara pribadi, kalau boleh ini saya sharing juga ya. Secara pribadi saya juga memiliki pengalaman dok. Nenek saya 3 tahun yang lalu nih dok, ini sedikit sharing aja ya. 3 tahun yang lalu itu ketika usianya nenek saya 87 tahun, itu langsung terdiagnosa menderita kanker usus besar. Stadiumnya itu sudah stadium 4 dok. Nah, ini loh dok, kadang itu kan kita nggak tahu ya dok ya, pertama kita tes, kita periksa gitu ya, cek lab dan sebagainya itu belum ketahuan dok. Tetapi tiba-tiba itu langsung aja terdeteksi dan didiagnosa dokter itu sudah stadium keempat. Nah, kira-kira nih dok, boleh sharing kepada kita semua ini ya, apa saja sih gejala awal CF kolon dan apa faktor pencetusnya dok? Ini sangat penting sekali dok. Belum di-unmute, Dok. Kita sama-sama bahas ya. Mungkin bisa dibantu slide-nya tadi saya membuat beberapa PPT untuk lebih kita mengingatnya. Jadi penyebab kanker usus itu semua kanker itu intinya adalah kita semua sudah tahu ya adalah suatu sel yang berubah menjadi ganas. Yang tadinya normal itu sebenarnya sel badan kita. Ya, sel normal tapi habis itu dia berubah sifat menjadi ganas. Ganasnya dalam arti kata berubah fungsinya. Berubah fungsinya bukan berarti berubah fungsi menjadi lebih baik kalau itu menguntungkan. Ini tidak sesuai sama fungsinya yang dikehendaki ya. Dan itu tapi ini beranak ya, berproliferasi dan itu berproliferasinya itu maksudnya bertumbuhnya itu jauh melebihi sel tubuh kita sendiri. Dan nanti akan mendesak. Selain mendesak juga menyerap makanan dari sel tubuh kita. Jadi istilahnya kalau mau dibilangnya ya parasit seperti itu ya. Nah, yang menyebabkan mutasi gen itu apa? Dikatakan penyebabnya belum pasti. Tapi kalau menurut saya itu penyebabnya bukan belum pasti. Penyebabnya itu ada, tapi bukan cuma satu. Itu seperti itu. Kalau menurut saya itu ya. Dari pandangan saya itu bukan pasti. Tapi karena tidak satu. Nah, yang disebut penyebabnya tidak satu itu yang disebut dengan faktor risiko. Yang pertama adalah usia yang lanjut. Jadi kalau usia itu makin tua, itu biasanya itu makin berisiko. Kenapa? Karena secara logika kalau sudah usia tua, sel-selnya itu akan menurunkan, fungsinya akan menurun, gitu ya. Kalau sudah menurun itu kan sama seperti orang kalau sudah menurun, oh jadi agak salah satunya mungkin agak pikun. Oh ditanya apa, jawabnya apa. Nah itu kan jadi berbeda ya. Nah seperti itu. Jadi sel pun seperti itu. Tapi sekarang ternyata makin banyak
kasus kanker dan semua penyakit yang tadinya usia tua, hipertensi, diabetes dan sebagainya, itu sekarang usia muda juga sudah. Ya, jadi saya itu tidak mengerti film ya, tapi saya kok ini siapa sih ya kok jadi ramai dibicarakan. Ternyata ini adalah artis Hollywood ya yang memerankan superhero ya. Anak saya bilang gini, itu yang biasanya main jadi Avenger atau apa gitu ya. Wah itu kasihan sekali itu, padahal keren itu intunya ya. Jadi ini pun baru didetek tahun 2016, stadium 3, setelah berjuang ternyata makin jadi stadium 4 dan akhirnya tidak tertolong ya. Jadi ini masih kelahiran tahun 1976 Bapak Ibu ya, jadi masih usia 45 ya. Jadi belum 50 sudah berpulang ya karena kanker usus, dan beliau adalah seseorang yang aktor Hollywood yang sangat terkenal, bukan orang yang berkekurangan ya secara ekonomi gitu. Nah, ini jadi usia muda pun juga ya. Jadi tidak bisa aku masih muda tidak kena gitu ya. Yang kedua adalah genetik atau keturunan ya. Jadi kalau genetik atau keturunan semua pola hidup sudah bagus apa-apa, tapi kok ada genetik atau keturunan kanker misalnya ya. Dan tidak harus kanker kolonnya kanker, tapi habis itu dia mungkin di kanker kolon. Tapi apakah semua yang mempunyai genetik kanker itu akan mengalami kanker? Ternyata enggak juga. Kita masih bisa ada harapan. Ternyata kalau misalnya dia bisa mengatur pola dan sebagainya, itu bisa diminimalkan seperti itu ya. Nah, faktor yang lainnya Bu Enji, coba kita lihat. Saya juga jadi belajar gitu ya. Mohon maaf ya, ini saya bukan bermaksud menakut-nakuti ya, tapi ini memang menakutkan ya, memang menakutkan. Jadi saya tadi ngelihat juga agak semeriwing juga ya perut saya ya. Aduh, kok gini ya, serem gitu ya. Jadi adanya polip. Polip itu tumor jinak. Jadi seperti kista, polip itu tadinya itu jinak. Semua juga sudah, itu artinya adalah semua tumor, tinggal tumor jinak atau tumor ganas gitu ya. Dan itu dituliskan adalah di slide yang kiri atas, kurang tidur bisa menyebabkan pertumbuhan polip. Nah, kalau kurang tidur lagi bisa jadi kanker. Nah, jadi kalau orang yang kecapean, orang yang drop fisiknya, itu ternyata memang benar penyakit itu keluar semua. Dan saya pun ternyata juga nanti dapat pengetahuan dari Dr. Marisa bahwa kenapa kayak kalau orang kurang tidur itu ternyata bukan hanya pikiran ya, tapi ternyata memang secara fisik memang bisa menyebabkan itu. Jadi polip itu nanti kalau seperti kista, kalau misalnya makin berkembang ya, makin tidak teratur, makin kita tidak menjaga kondisi ya, itu menjadi ganas ya. Jadi seperti yang di bawah gambar itu, yang tadinya polip yang di sebelah kiri bawah itu, yang tadinya masih halus, yang di sebelah kanannya itu jadi kasar ya, jadi kankernya itu gitu. Yang keempat adalah adanya keradangan. Keradangan itu infeksi bukan selalu infeksi ya, tapi sesuatu keradangan itu seperti gini Bu Enji, seperti kita sariawan kejedot gitu loh, sariawan di sini itu ya. Nah itu kan seperti yang di kanan atas itu, ulcerative colitis ulcerativa, jadi usus yang mengalami ulkus ya, luka. Jadi itu seperti ususnya itu seperti sariawan semua sebanyak itu, padahal kita satu aja di sini udah sakitnya minta ampun. Ya, jadi kalau orang sakit ini sudah pasti sakitnya minta ampun, perutnya itu seperti gulung-gulung seperti itu. Nah, seperti itu. Yang di bawah kanan bawah itu adalah penyakit Crohn, yaitu terjadi pembengkakan. Ya, pembengkakan seperti itu. Nah, seperti itu model ususnya. Jadi kalau usus itu sudah luka seperti itu akan gampang sekali untuk menjadi kanker. Nah, seperti itu. Ya. Mungkin ada slide-nya lagi. Nah, ini kondisi insulin yang rendah. Ya, kok rumit sekali ya Dokter Putihnya ngomongnya insulin ya. Insulin itu adalah hormon yang berguna untuk membuat supaya sel kita yang, jadi sel itu kan ada siklusnya ya Bu Enji ya. Jadi sel-sel tubuh kita itu pasti nanti akan jadi menua, terus habis itu akan regenerasi lagi. Jadi tapi kalau makin lama regenerasinya makin berkurang. Jadi kalau orang tua itu biasanya keriput. Nah, tapi kalau kulit-kulit ini Bu Enji seperti kita daki ini ya, bolot itu ya. Bolot itu kan sebenarnya kan kulit kita yang mati ya sebenarnya. Tapi kan tumbuh lagi yang baru ya. Nggak langsung habis, nggak ada kulitnya kan, tumbuh terus. Nah, insulin itu berguna untuk membuat supaya yang sel yang mati itu tumbuh lagi. Nah, kalau tidak ada ini, dia itu yang rusak itu kan rusak, sel yang rusak terus. Jadi kalau misalnya sudah rusak, akhirnya rusak terus, akhirnya jadi kanker. Jadi oleh karena itu kalau insulinnya kurang, kemungkinan untuk menjadi kanker itu tinggi. Nah, apa yang membuat insulin rendah itu? Salah satunya sudah pasti penyakit diabetes. Ya, jadi yang di kiri atas itu ada jurnal tahun 2017 itu sudah mengatakan ada kaitan erat antara diabetes dengan kanker.
Jadi Bapak Ibu yang mempunyai diabetes, ayo kita lebih kontrol lagi diabetesnya, ya, karena itu dekat sekali dengan kanker dan semua, bukan hanya kanker kolon ya, tapi semua kanker. Nah, selain diabetes itu juga yang teman-temannya diabetes yang bakal menjadi diabetes apa? Obesitas. Karena obesitas itu membuat resistensi insulin. Ya, jadi anak-anak sekarang kita itu kan banyak yang gemuk-gemuk ya Bu Enji ya. Itu makanya kenapa kok itu makin muda ya, salah satunya karena sekarang ini banyak yang obesnya itu tidak terkendali seperti itu. Dan gaya hidup sedentari, gaya hidup sedentari itu enak-enakan, leyeh-leyeh terlalu. Nah, masalahnya sekarang kalau pandemi kan sekarang kita semua ada di rumah, duduk, deprok, gini ya, daring. Jadinya nggak ada gerak. Mau keluar juga olahraga, nggak enak kalau pakai masker. Akhirnya di dalam rumah terus, bosen ya. Jadi ini sebenarnya kita dalam risiko. Itu gitu. Jadi kalau kurang gerak itu insulin kita itu juga kurang ini ya, apa, nggak bisa keluar gitu loh. Jadi makanya kalau orang olahraga itu kan rajin olahraga kan akhirnya langsing. Nah itu karena insulinnya keluar gitu. Nah yang berikutnya adalah rokok, sudah pasti ya. Kalau rokok itu pasti merusak ya. Tapi ya masih banyak yang juga masih ya nggak apa-apa sedikit-sedikit. Nah itu relatif ya, sedikitnya akan jadi kanker atau enggak kita tidak bisa memprediksi. Dan konsumsi alkohol. Kenapa sih kalau orang tuh minum alkohol itu kok jadi sering kanker? Karena alkohol itu nanti akan membentuk asetaldehyde. Asetaldehyde ini juga akan membuat mutasi gen gitu. Tapi kalau orang di Eropa kok bisa boleh minum alkohol? Nah itu sama WHO itu memang sudah dikatakan Bu Enji. Jadi WHO itu sudah mengeluarkan guidance seberapa alkohol itu boleh diminum. Dan alkohol kalau di luar sana itu untuk mempertahankan untuk supaya tidak kedinginan. Jadi itu akan dibakar, jadi habis. Nah kalau kita di sini kan panas gini. Kalau minum alkohol nggak akan keluar, alkoholnya malah menghantam diri kita sendiri itu gitu. Jadi beda kultur, beda itu jangan disamakan seperti itu. Ya, jadi itu Bu Enji. Jadi meskipun kita tidak ada keturunan kanker, tanda kutip jangan khawatir ya, semuanya berkesempatan kok bisa dapat kanker kolon. Kalau ya itu ternyata saya kan diabetes bukan kanker, ya, tapi sebentar lagi bisa pindah ke sana seperti itu. Ya. Iya, ya. Berarti memang setiap manusia itunya ya dokter ya, cuman aktif atau tidak aktif gitu ya dokter ya. Ya kalau saya Ya, menangkapnya ya dokter ya. ya, semuanya itu bisa, selnya kita yang normal itu bisa berubah, bisa berubah. Nah, begitu berubah atau ada sesuatu yang membuat berubah, tidak bisa menjadi baik lagi, saat itulah menjadi kanker seperti itu. Iya, iya. Wah, ini saya juga harus jaga kondisi nih ya dok ya, karena dulu Sama. saya usia 12 tahun, mungkin dokter bisa mengenal saya sejak SMP ya. Ketika saya SMP itu saya pernah kena kista dokter. Jadi kayaknya saya harus waspada dan benar-benar pola hidup, pola makan, apapun lah itu harus tetap dijaga ya dok ya. Cuman ini dok, yang saya masih heran sampai detik ini ya dok ya. Kenapa ya dok, kalau kanker usus besar ini kok terdiagnosanya tuh selalu stadiumnya tuh sudah stadium lanjut dok. Kenapa kok stadium awal-awal itu tidak terdeteksi? Seperti kejadian nenek saya itu seperti itu. Kenapa ya dok ya? Ya, coba mungkin kita lihat dulu gejalanya yang kelihatan dulu ya. Biasanya gejala yang membawa pasien-pasien untuk kanker usus besar ini ke dokter itu apa ya? Kan nggak mungkin ujuk-ujuk, dok saya kanker, kenapa? Punya kayaknya gitu kan enggak. Selalu pasti sudah ada gejala. Nah, apa sih keluhan dan gejala dari kanker usus ini ya? Nah, itu ada F-line-nya dari Germas ya, sudah bagus dan sangat ini ya, sangat komunikatif ya. Yang intinya tuh sudah pasti urusan perut, mau usus, kanker usus halus, kanker usus besar ya, pasti mual, kembung, gangguan BAB ya, seperti itu. Jadi BAB tidak tuntas, nyeri perut. Nah, itu pasti yang seperti itu. Nah, tapi itu tidak berhenti, tidak selesai-selesai. Jadi sudah dikasih obat, gitu lagi, dan akhirnya menjadi ini Bu Anji. Kenapa kok akhirnya bawa ke dokter? Karena jadi lemas, berat badannya turun, nafsu makannya kurang. Nah, kalau kalau misalnya tidak bisa BAB aja kan ya tidak semuanya ya ke dokter ya. Paling ya kan mungkin ya karena kurang serat. Tapi kalau misalnya sudah lemas, berat badannya turun, nah waktu itulah akhirnya pergi ke dokter. Nah, seperti itu. Ya, mungkin bisa slide yang berikutnya lagi. Jadi termasuk mual muntah. Nah, ini mengapa pasien sering datang dalam kondisi stadium lanjut? Sebenarnya sebenarnya bukan salah pasiennya ya, karena mungkin karena ya memang tidak terlalu kentara, gejala awalnya itu kelihatan biasa-biasa saja, sama seperti orang
tumor otak. Tadinya kan cuma ya sakit kepala, minum obat sakit kepala, ternyata datang-datang tumornya sudah besar kan seperti itu ya. Jadi ini ada stadium kanker ya, Tadi di stadium salah satu kantong ada ya. Tadi ini untuk stadium kanker ya, Bu Enji, ini saya menemukan. Jadi stadium kanker usus besar itu semua kanker, Bu Enji. Itu bukan dimulai dari stadium 1. Kalau misalnya sudah datang itu biasanya sudah stadium 3 atau 4. Di mana kalau sudah stadium 3 itu sudah menyebar ke kelenjar getah bening. Jadi kalau kelenjar getah bening itu akhirnya penyebarannya bisa jadi cepat ya. Dan kalau sudah stadium 4 itu biasanya sudah menyebar ke organ lain gitu ya, ke organ lain, ke paru, ke hati. Jadi kalau waktu di CT scan atau di PET scan, loh kok sudah ada di 2 tempat, itu berarti sudah stadium 4. Dan banyak sekali ya, mungkin seperti neneknya Bu Enji ya, itu seperti itu. Akhirnya sudah stadium 4. Ya, jadi di saat sudah turun berat badannya, sudah lemas, seperti itu sebenarnya itu memang betul, itu sudah pindah, sudah kemana-mana, seperti itu. Nah, kalau kita maju lagi, kalau misalnya stadium 2 itu dia baru di dinding usus besarnya saja, tapi belum ke kelenjar getah bening. Ya, tapi agak jarang ya, lebih jarang orang yang datang ke stadium 2. Ya ada, tapi masih lebih banyak yang sudah ketiga dan keempat. Apalagi yang 1, waduh yang 1 itu biasanya itu belum. Dan ternyata sebelum 1 itu ada yang namanya stadium 0. Stadium 0 itu yang disebut dengan kanker in situ. Tulisannya in situ. Ya, kita kalau bercanda bilangnya kankernya di situ. Itu gitu. In situ. Kanker in situ itu maksudnya itu dia tuh malah belum istilahnya pembunuh dinding ususnya itu kalau diteropong pun, di kolonoskopi pun itu belum kelihatan. Jadi belum nongol, padahal dia sudah ada. Seperti itu. Jadi kanker stadium 0 itu dia masih ususnya itu juga masih halus. Jadi bayangkan ya, kalau misalnya orang yang rajin kolonoskopi pun itu juga kalau inside itu ya masih bisa-bisa belum kelihatan juga. Jadi memang benar-benar ini ya agak mencekam gitu ya tadi saya bilang itu. Nah, ini kalau misalnya yang di sebelah kanan itu ya mulai dari kecil, besar, 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 akhirnya yang paling depan itu adalah stadium 4 ya. Dia sudah ada tanda panah keluar itu sudah pergi kemana-mana. Itu gitu. Jadi kenapa kok sering datang ke stadium lanjut ya karena kalau stadium awal mungkin dia belum terlalu membuntu gitu ya istilahnya, belum terlalu membuntu. Dan belum ada gejala sistemik, belum ada penurunan nafsu makan, belum ada penurunan berat badan, seperti itu. Gitu. Jadi itu yang membuat agak-agak kecolongan sedikit gitu, ya. Gitu Bu Indi. Memang mayoritas ketika teman-teman saya pun ada yang memiliki CA ya dokter ya, itu memang kebanyakan mereka itu selalu ketawanya itu stadiumnya lanjut gitu ya dok ya. Tapi ya itu tadi kita harus rajin-rajin untuk kontrol ya dok ya, untuk check Ya, up ke minimal kalau dokter. misalnya kelihatan itu masih stadium 1, stadium 2 gitu ya Bu Indi ya. Jadi kondisi badannya ini juga masih fit. Jadi kalau bayangkan kalau sudah stadium 4 itu sudah penurunan berat badan apa-apa gitu terus menerima kemo lagi ya. Itu kan ini ya agak berat ya kalau misalnya menerima kemo. Jadi kalau misalnya pas waktu awal-awal itulah yang disebut dengan masih lebih bagus prognosisnya karena untuk pengobatannya itu jadi masih ada tenaga seperti itu gitu. Berarti saya ini juga harus terus kontrol ya dok ya, karena kan ya tidak menutup kemungkinan juga, karena kan saya awalnya juga sudah punya kista ya, meskipun sudah dioperasi, tetapi untuk menjaga, misalnya takutnya kalau ada apa-apa, alangkah baiknya kalau saya tetap kontrol gitu ya dokter ya. Ya, jadi Oke, lebih waspada ya Bu Enji ya. baik. Mungkin dokter Marisa, bukannya dianggurin ya dokter ya, tetapi saya ini baru mau ngomong sama dokter Marisa. Mungkin dokter mau menambahkan dok, kira-kira bagaimana untuk pengalamannya dokter, lalu bisa sharing kepada kami semua dok. Silakan dok. Betul sekali. Ya, terima kasih Bu Enji untuk kesempatannya ya. Ya, tadi betul sekali Dokter Putu ya. Selain pemeriksaan, sebetulnya ada satu hal yang harus kita lakukan Bu Enji, yaitu perubahan gaya hidup atau lifestyle.
Karena sebetulnya kita tidak bisa tahu ya, maksudnya sejauh mana faktor genetik itu ada di dalam tubuh kita. Contoh misalnya, kakek nenek buyut kita, apakah kita tahu mereka meninggalnya karena apa? Kalau zaman dulu, nah contoh kakek saya meninggal karena angin duduk. Nah angin duduk itu apa gitu kan? Nah ternyata jantung. Nah kalau kanker biasanya nggak ketahuan. Jadi tiba-tiba nggak bisa makan, baring-baring di ranjang, ya kan, buang air besar, buang air kecil tidak terkontrol, kurus, makin kurus, nggak bisa makan, akhirnya meninggal. Tetapi kita tidak tahu di dalam pencernaannya zaman dulu itu kita nggak tahu apakah ada kanker atau tidak, gitu ya. Nah, jadi sesungguhnya baik yang orang tuanya sudah tahu ada turunan kanker ataupun tidak, itu kita harus benar-benar menjaga gaya hidup yang sehat, itu yang paling utama. Nah, saya mau menambahkan sedikit, tadi kan Dokter Putu ada bercerita tentang sel ya, di mana sel-sel ternyata sel-sel apa di dalam tubuh kita itu berproses ya. Kanker itu tidak langsung datang langsung stadium lanjut. Nah, tetapi melalui proses mulai dari stadium yang awal tadi ya 0 sampai ke 4. Nah, ini saya sharing sedikit tentang permukaan dari kolon kita ya. Ini adalah sel-sel kita nih. Seperti ini lubang ya. Lubangnya. Ini pencernaan kita. Nah, ini ada sel-selnya, banyak selnya. Nah, ini kalau kita endoskopi kan bentuknya seperti ini ya, yang normal. Nah, saya mau bercerita sedikit tentang energi dari sel. Jadi setiap sel kita itu memancarkan energi ya untuk bisa berfungsi secara normal. Nah, energi tersebut disebut dengan biofoton ya, yang bertugas untuk memproduksi energi di dalam sel kita. Itu namanya mitokondria. Ya, dan faktor-faktor yang tadi Dokter Putu sebutkan ya untuk yang menjadi faktor resiko penyebab kanker, gaya hidup yang tidak sehat, bahkan kurang tidur juga ya, itu ternyata menyebabkan kerusakan DNA ya, yang akhirnya produksi energi di dalam tubuh kita itu juga akhirnya terganggu. Nah, ini gambaran biofoton. Jadi ini manusia ya, kalau biofotonnya itu satu sel itu seperti ini ya, satu pancaran ya. Tapi kalau biofield itu adalah medan energi. Ini menggunakan Kirlian fotografi. Jadi semua makhluk hidup itu memancarkan energi. Nah, kita bisa mengecek biofil di dalam tubuh kita menggunakan alat GDV dari Rusia. Gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini kalau pancarannya normal ya, kalau sakit seperti ini. Nah, jadi alat ini itu membutuhkan keahlian khusus untuk kita bisa belajar membaca ya. Jadi seperti EKG tidak semua orang bisa. Dan untuk biofil dan biofoton itu kita bisa gunakan untuk deteksi dini sebuah penyakit. Contoh di dalam jurnal ini penyakit jantung ya. Nah, kalau ini kanker. Jadi kita bisa melihat oh ini ada pancaran yang tidak normal. Nah, lalu dilakukan pemeriksaan lanjutan ya. Nah, ini menurut John Baron. Nah, ini satu ilmuwan, beliau adalah seorang pakar energi. Beliau berbagi bahwa sel kanker ya itu ternyata energinya itu rendah. Nah, kalau sel normal itu 70 sampai 90 milivolt ya range-nya. Nah, tiap selnya. Nah, kalau sel kanker itu 15 sampai 20 milivolt. Sehingga sel kanker tersebut itu berusaha untuk bertambah banyak supaya bisa melakukan fungsinya. Nah, namun dengan bertambah banyaknya sel tersebut ternyata tidak membuat tubuh kita makin sehat, tapi malah membuat tubuh kita itu sakit. Nah, jadi tahap pertama sakit kita itu adalah di tahap gangguan biofoton, di mana sel kita tidak bisa berfungsi secara normal. Ya, tadi kalau Dokter Putu bilang in situ gitu ya. Nah, baru stadium 0 itu bisa terjadi sudah gangguan biofoton, tapi belum muncul gejala. Nah, lalu yang kedua adalah gangguan biofield, di mana kumpulan sel terganggu sehingga medan energi selnya juga terganggu. Nah, di tahap ketiga adalah gangguan biokimia. Jadi kalau kita tes CEA-nya, CA125-nya itu bisa saja positif ya. Kalau kita lakukan endoskopi itu bisa kelihatan ya kalau yang sudah stadium 1, 2 ya, walaupun itu kadang kelewat juga. Yang besar yang kelihatan ya. Nah, kenapa kok tadi Dokter Putu bilang oh ini stadium 4 baru kelihatan. Nah, karena ini
ya karena sudah muncul gejala, tambah kurus, ya terus nggak bisa buang air besar atau buang air kecil karena terdesak ya salurannya, baru orang itu menyadari bahwa tubuhnya sakit. Nah, jadi ini ya tadi saya ulang dikit. Nah, jadi inilah proses penyakit. Dan yang namanya gejala itu kayak fenomena gunung es. Jangan dianggap gejalanya itu sedikit, lalu ternyata akar permasalahannya juga sedikit. Justru kita harus cari akar permasalahannya supaya tubuh kita itu bisa sehat. Gitu. Itu tambahan dari saya. Baik. Wah, sungguh luar biasa ya dok ya. Tetapi saya baru ngeh ya dok ya. Sekali lagi saya barusan menyadari kalau ternyata 3 tahun yang lalu itu ya dok ya, 3 tahun yang lalu itu nenek saya itu ternyata tidak bisa mengontrol BAB dok. Mohon maaf ya, saya harus ngomong dan harus sharing. Tetapi itu kenyataannya yang terjadi. Jadi nenek saya itu tidak bisa mengontrol BAB, kemudian buang air kecil pun tidak bisa mengontrol dan terus berbaring di ranjang. Kemudian dan tidak bisa makan, jadi badannya itu kurus gitu dok. Nggak mau ngapa-ngapain, jadi bawaannya itu tidur gitu terus. Terus kemudian akhirnya kan tante saya membawa nenek saya itu ke dokter. Dan kemudian memang dokter menyatakan sudah stadium lanjut dan tidak disarankan dok. Nenek saya tuh tidak disarankan untuk operasi dan kemo. Karena usianya kan memang sudah sangat lanjut ya dok ya, sudah 87 tahun, jadi resikonya sangat besar. Jadi dokternya sudah nggak berani untuk operasi dan tidak berani untuk mengkemo. Nah, namun kemudian waktu itu saya sudah sharing ya dengan dokter Marisa. Kemudian dokter Marisa menginformasikan kepada saya tentang terapi biofit ya dokter ya, dengan Amescua dan AIDS. Kemudian saya cerita pada tante saya dan keluarga besar saya ya, akhirnya kami memutuskan untuk menggunakan terapi yang dokter Marisa informasikan ke saya. Nah dok, saya ingin dokter Marisa untuk menjelaskan secara detail kembali tentang apa sih terapi biofield itu dok. Bisa ya dok ya? Ya, boleh. Maaf, Bu Enji, kalau Iya. boleh saya mau tanya sedikit ke Dokter Marisa, mau konfirmasi sedikit. Ya. Ini ilmu Boleh, baru soalnya silakan. buat saya. Iya. Jadi tadi yang ini ya Dokter Marisa ya, tadi kan ada istilah yang stadium 0 tadi ya Dok ya. Itu kan adalah suatu istilahnya hal yang agak sulit untuk kita bisa tahu gitu tuh. Sering-sering kecolongan di sana gitu ya. Tapi kita tidak bisa menyalahkan pasien juga ya. Bahkan dokter pun itu juga banyak juga yang datang sebagai pasien di stadium 3 dan stadium 4 itu gitu. Dan stadium 0 itu kalau bisa itu kita sudah detect, masalahnya kan tidak bisa. Agak sulit ya, bukan tidak bisa ya. Tapi ternyata kalau tadi saya dengar penjelasan Dr. Marisa tentang stadium sakit yang proses tahap 4 tahap sakit itu ya, saya jadi merasa jangan-jangan kalau yang di INSA itu tadi itu yang di tahap 1 dan tahap 2 ya dok ya. Berarti kalau misalnya itu istilahnya selnya itu bisa diperbaiki, kondisi selnya, tadi kan dikatakan kalau kurang tidur, apa karena ini ya kondisi yang kurang sehat itu akan menyebabkan yang tadinya tumor jinak menjadi tumor ganas, atau yang tadinya tidak ada tumor menjadi ada tumor, atau langsung jadi tumor ganas seperti itu. Jadi kalau misalnya ini dengan selnya itu dipulihkan lah istilahnya ya, berarti kita yang in situ itu bisa ini ya dok ya, mungkin ada harapan untuk itu tidak terjadi ke stadium berikutnya seperti itu ya dok ya. Karena kan istilahnya kalau kita disuruh memang harusnya kontrol, tapi namanya mungkin biaya juga, atau itu tuh juga menghalangi orang tuh untuk kontrol teratur dok, itu gitu. Apakah itu yang dimaksud sama dokter Marisa itu ya, insight itu yang tahap 1 dan proses tahap sakit 1 dan 2 itu? Ya, baik, saya jawab ya dok ya. Sekalian saya jelaskan apa itu terapi biofield. Ya, jadi tadi kan saya sempat tayangkan artikelnya John Baron ya, di mana energinya sel kanker itu ternyata rendah dibandingkan energi yang sel normal. Nah, tentunya kita perlu solusi di mana itu diberikan terapi energi. Nah, saya akan share dulu ya kenapa kita memerlukan terapi energi. Nah, jadi di masa depan
tren kesehatan kita itu adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan energi di dalam sel tubuh kita. Karena kalau untuk tubuh yang sehat dibutuhkan organ yang sehat, untuk organ yang sehat dibutuhkan sel sehat. Nah, dan saat ini gaya hidup itu menjadi pegangan yang utama untuk kita itu bisa sehat. Ya, jadi jangan lupa. Dan yang paling penting adalah ternyata salah satu faktor yang menyebabkan sekarang itu banyak kanker itu adalah radiasi. Di mana radiasi itu ternyata melemahkan energi di dalam sel tubuh kita. Nah, untuk terapi biofil itu sendiri yang akan saya ceritakan ya, itu sudah masuk dalam terapi alternatif and complementary, jadi klasifikasinya FDA dari tahun 2007 dan udah ada universitas khusus yang mempelajari tentang terapi biofil ini. Nah, dan ada satu pakar namanya Profesor Beverly Rubik, di mana Profesor Beverly Rubik ini sudah meneliti sejak 92 ya, 1992. Jadi sudah 30 tahun mempelajari tentang biofil ini, tubuh manusia. Ya. Dan ini adalah Institute for Frontier Science, institut yang dibuat oleh pemerintah Amerika, dan Profesor Beverly Rubik itu dipercaya untuk melakukan riset-risetnya ya. Jadi nanti ini ada publikasi-publikasinya. Nah, dan untuk terapi biofil itu sendiri di Amerika digunakan sebagai terapi komplementari atau pelengkap ya. Jadi kita ngomong ini terapi pelengkap, tidak tidak menggantikan terapi dari dokter. Ya, tetapi kalau diomong terapi pelengkap, sebetulnya tidak lengkap kalau tanpa terapi biofil ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini digunakan untuk mengurangi rasa sakit, ya, lalu juga meningkatkan kualitas hidup, ya. Ini untuk kasus-kasus kanker ya, jurnal-jurnalnya ya. Dan untuk ini ada yang bilang kalau dari risetnya itu tidak mengecilkan tumor ya, tetapi sistem imunnya atau respon tubuhnya terhadap kansernya itu ternyata lebih baik ya, daya tahan tubuhnya baik, kualitas hidupnya lebih baik. Tapi ada juga jurnal yang bilang oh ternyata bisa mengurangi masa tumor. Jadi setidaknya ada harapan ya kalau saya lihat. Jadi memang yang namanya cancer itu kan macam-macam, keganasannya juga macam-macam, keagresifannya macam-macam. Ada orang yang cancer dan survive sampai 20-30 tahun gitu ya. Ada yang cepat sekali. Nah, tapi yang pasti terapi biofil ini memberikan energi ke sel tubuh kita untuk bisa kita mendapatkan kualitas hidup yang baik. Dan di Amerika itu ada di dalam primary care atau di pelayanan primer ya seperti UGD, bukan UGD ya, rumah sakit atau klinik atau puskesmasnya di sana ya. Itu ada dua jenis terapi biofil. Yang pertama adalah terapi biofil yang melalui olahraga. Jadi kayak Reiki, Qigong, yoga ya, itu dapat meningkatkan biofil. Atau yang kedua adalah dengan datang ke klinik seperti therapeutic touch, healing touch, quantum touch, itu yang paling sering di US ya. Dan kalau di Indonesia yang sering itu adalah akupunktur dan akupresur. Nah, tantangannya adalah kalau orangnya sakit, mau disuruh olahraga sudah nggak kuat lagi ya. Coba dulu neneknya Bu Enji disarankan olahraga udah nggak kuat. Nah, sedangkan kalau yang masih merasa sehat atau belum ada gejala, mereka nggak merasakan bahwa tubuhnya sakit. Biasanya yang datang ke tempat akupunktur, akupresur adalah orang-orang yang udah muncul gejala. Nah, jadi PR-nya adalah bagaimana sih caranya kita meningkatkan biofil untuk kesehatan keluarga, untuk semua orang yang bahkan belum muncul gejala, itu yang paling penting. Ya. Itu ini ya, itu terapi biofil Bu Enji. Wow, bagus sekali ya Dok ya. Nah Dok, tapi saya tuh belum paham, belum mengerti ya Dok ya. Mungkin dokter bisa lebih lanjut lagi untuk menjelaskan bagaimana sih Amestua itu dapat meningkatkan biofil kita Dok. Oke. Bisa. Baik. Maaf Bu Enji, maaf saya potong lagi. Boleh saya menanyakan ke Dr. Marisa? Maaf, sangat boleh Dok. Ini merasa ada harapan untuk pasien-pasien juga. Jadi gini Dok, jadi kalau misalnya orang pasien yang kanker itu ya sudah dalam keadaan sakit ya, lemas, lemah gitu, mendapat kemo lagi, mendengar Anda harus di kemo atau keluarga Anda ini harus di kemo, itu pasti akan seperti ini ya, mendengar kata-kata kemo tuh waduh rasanya seperti sesuatu yang mengerikan Dok. Iya gitu ya. Jadi harusnya kan senang ya, wah ada sakit, ada obatnya, harusnya senang ya. Tapi mendengar kata-kata kemo tuh kayaknya sesuatu yang ini gitu ya, maju kena
kanan kiri nggak oke gitu Ya, itu ya. Karena apa? Karena efek sampingnya itu ya, efek samping terhadap sel-sel yang memang ada yang penemuan baru yang jenis-jenis baru, tapi itu pastinya mungkin tidak semua tempat ada ya, mungkin yang dan biaya juga seperti itu. Nah, tapi yang pastinya sel-sel yang normal pun itu akan jadi terkena ya, rambut rontok lah, kulit hitam-hitam lah, mual muntah lah, segala macam ya, itu pun yang dialami oleh anggota keluarga saya dulu. Jadi kita mendengar kemo tuh siap-siap lagi nih gitu itu. Nah, kalau untuk terapi biofield ini kan mungkin ya yang seperti tadi Dokter Marisa katakan bukan menggantikan terapi utama ya, Dok ya. Jadi tetap diberikan kemo, tetapi istilahnya badan ini mempunyai kekuatan tambahan ya, Dok ya, untuk supaya tidak terlalu tanda kutip babak belur seperti itu ya, Dok ya. Apa itu. Dan kalau tadi saya sempat menganggap wah nanti kalau sel kanker ini diberikan energi apakah bukan tambah ini lagi ya, Dok ya, tambah banyak, tambah ganas gitu ya. Tapi ternyata tadi mendengar penjelasan Dokter Marisa saya sangat ini ya. Oh, ternyata setelah diberikan energi, sel-sel kanker yang lemah itu setelah diberikan energi dia justru berhenti berproliferasi ya, Dok ya. Jadi kalau misalnya istilahnya kalau orang-orang kanker itu, Dok, kan misalnya sudah ada yang belum selesai terapinya sudah tidak bertahan gitu ya. Misalnya kankernya itu udah duluan ngebut gitu ya, karena stadiumnya itu udah datang udah lanjut. Jadi kemonya belum keburu. Nah, itu. Atau keburu tapi setelah selesai kemo sama seperti saya dulu, keluarga saya dulu itu setiap selesai kemo kita tuh deg-degplas kapan nih relapse lagi. Dan ternyata betul. Selalu relapse 6 bulan tuh relapse lagi, 6 bulan relapse lagi. Meskipun sampai sekarang survive ya, Dok ya, tapi adalah suatu perjalanan yang melelahkan itu. Relapse jadi tidak itu. Jadi mungkin dengan ini relapse itu kan sebenarnya banyak yang masih insight to ya, Dok ya. Istilahnya akar-akarnya itu masih banyak sebenarnya ya. Mungkin itu yang tidak bisa dioperasi ya, tidak bisa sampai bersih. Yang kelihatan. Dengan yang tidak kelihatan ya, tidak terjangkau gitu ya. Jadi mungkin dengan ini bisa memberi harapan supaya itu lebih ini ya, mengurangi kemungkinan relapse seperti itu ya, Dok ya. Ya, betul, Dok. Jadi prinsipnya dengan memberikan energi ke sel tubuh kita itu lebih bugar. Karena pada saat kemo seperti yang tadi Dokter Putu sampaikan, pada saat kemo bukan hanya sel tubuh yang sakit yang kena, tapi semua sel. Ya, saya akan lanjut dulu, Dok. Nanti akan saya jawab setelah saya menjelaskan ini ya, Dok ya, tentang terapi biofield dengan Amezcua. Karena ada kaitannya nanti dengan penjelasan saya ini. Bagaimana cara kerjanya kok bisa membantu supaya tetap bugar setelah operasi bahkan setelah kemo. Ya, saya share dulu ya. Jadi tadi kan ada Profesor Beverly Rubik. Nah, jadi saya akan share pendapat Profesor Beverly Rubik untuk kita bisa terapi biofield dengan Amezcua. Nah, tadi kan PR-nya bagaimana supaya kita bisa menjaga kesehatan energi sel tubuh kita dari rumah. Ya, dan untuk satu keluarga yang bahkan belum muncul gejala, jadi kalau anak cucunya ada kakek nenek ada keturunan kanker, wah berarti paling enggak anak cucunya ini walaupun tidak ada gejala bisa dilindungi gitu ya, dan kita pun yang nggak tahu pun bisa terlindungi. Ya, ini saya share. Dr. Beverly Rubik. Suddenly our world has changed drastically with the pandemic. Many of us are on lockdown or self-isolation, and we may feel anxious or stressed. So now more than ever before, we need to take extra good care of ourselves in order to stay healthy. The Amezcua energy products are important for our enhanced self-care. These products deliver energy in different ways and all strengthen the biofield. And when our biofield is strong, then our immune system is strong. We wear the chi pendant over the heart, right near the thymus gland, which is part of the immune system. This boosts our biofield, which makes us more resilient to stress and resistant to disease. The BioLight 3 gives us near-infrared light that enhances blood flow, and other colors of light too that enhance our biofield. The BioDisc 3 structures water so that our drinking water has a structure similar to the water inside our living cells, and thereby we can absorb and utilize it better.
These products have all been tested for safety and effectiveness. Other people will want to. Ya, itu dari Profesor Beverly Rupik. Tadi Profesor Beverly Rupik menyatakan bahwa di masa pandemik ini terutama ya, kita harus meningkatkan biofil di dalam tubuh kita. Karena dengan kita meningkatkan biofil di dalam tubuh, ternyata sistem imun tubuh kita juga akan baik, ya, dan juga sel kita sehat. Nah, dan ada beberapa metode untuk bisa kita meningkatkan biofil di dalam tubuh kita, itu adalah menggunakan Amesqua. Tadi disebutkan ada Amesqua Geometry, BioLite, Cipenda, nanti saya akan jelaskan. Ya, ini Profesor Beverly Rupik dari Amerika, ya, di mana beliau adalah pakar di bidang energi, dan juga Profesor Konstantin Korotkov dari Rusia, di mana mereka berdua adalah tim ahli untuk kita bisa mendapatkan terapi biofil di rumah. Nah, tadi ada 3 cara untuk kita dapat meningkatkan biofil di dalam tubuh. Yang pertama adalah secara aktif, yaitu menggunakan Amesqua Geometry dan BioLite. Secara pasif menggunakan Cipenda 4, ya, dan Master of Antioksidan yaitu dengan prekursor glutathione. Tadi yang digunakan oleh Ibu Enji, ya, neneknya. Nah, secara aktif maksudnya kita butuh usaha. Usahanya apa? Kita bisa mengubah struktur air minum kita menjadi air yang berstruktur dan juga menyinari area yang sakit. Ya, kalau secara pasif artinya kita dapat meningkatkan biofil kita dengan langsung dengan menggunakan Cipenda 4. Ya, akan saya sharekan. Nah, untuk Amesqua Geometry ini di dalamnya terdapat 16 mineral alam ditambah dengan diamond dan kuarsa, dan ini merupakan teknologi biogeometri dari Mesir, jadi ilmu bentuk dan ruang, ya, dan teknologi kuantum dari Amerika Serikat, dan dapat digunakan selama 30 tahun. Jadi ini akan menjadi bagian dari hidup kita. Ya, jadi bukan suatu kebutuhan sekunder atau nunggu sakit gitu ya, karena 30 tahun satu rumah akan mendapatkan manfaatnya. Jadi untuk Amesqua Geometry itu yang pertama akan mengubah struktur air. Nah, kenapa kok air? Karena 70% tubuh kita terdiri dari air, darah kita 90% air. Jadi kalau kita kalau kita sehat, maka tubuh kita juga air minum kita bagus, maka tubuh kita juga bisa sehat. Dan yang kedua, dengan kita minum air yang berstruktur, kita akan memperkuat biofil tubuh, apalagi kalau kita sinar di daerah yang sakit. Jadi contoh misalnya pada kasus kanker bisa disinar di daerah kankernya, ya. Apalagi kalau sesudah operasi gitu ya, itu untuk pemulihan. Apalagi kalau tadi ya Dokter Putu sebutkan pasang usus gitu ya di luar stoma, itu juga bisa membantu melancarkan aliran darah dan supaya sel-sel tubuhnya itu dapat pemulihan lebih baik lagi. Nah, dan juga tentunya ini akan memperbaiki stamina, energi tubuh, penyerapan makanan kita juga lebih baik, mengurangi stres, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, stres ini juga pengaruh. Jadi pada pasien-pasien kanker ya, dua pasien ya, yang satunya optimis, yang satunya pesimis. Nah, dari pengalaman saya ya, yang saya lihat, yang pesimis itu lebih cepat dipanggil gitu ya. Kenapa? Karena terapi apapun itu tidak bisa masuk gitu. Sedangkan yang optimis itu ternyata itu terapinya lebih bisa diterima oleh tubuh dan akhirnya bisa survive, umurnya panjang. Nah, jadi stres itu berpengaruh sekali. Dan air yang sudah ditreatment dengan Amesqua Geometry itu dapat berubah strukturnya menjadi air yang mirip dengan air berkhasiat di dunia ya, air Zam-Zam, air Lourdes. Jadi mineral yang di dalam geometri itu tadi itu diambil dari mata air yang mengeluarkan air yang berkhasiat. Ini dilakukan di IHM Institute Jepang, ya, oleh Dr. Masaru Emoto. Dan air kita pada umumnya seperti ini. Nah, kalau boleh milih ya tentunya saya akan mengubah air minum keluarga saya menjadi air yang berstruktur. Dan ini dilakukan riset oleh Profesor Konstantin Korotkov menggunakan Amesqua Geometry ya risetnya. Jadi beliau membagi 2 kelompok orang. Yang kelompok pertama menggunakan air Amesqua selama 1 bulan, yang kelompok kedua diberikan air biasa. Ternyata terjadi perbedaan yang signifikan antara kelompok pertama dan kelompok kedua.
Jadi metabolisme lebih bagus, fungsi ginjal lebih bagus, fungsi jantung lebih bagus, adaptasi terhadap perubahan cuaca lebih bagus, dan juga stresnya berkurang. Jadi ternyata air minum saja itu berpengaruh untuk tubuh. Dan kalau kita mau menggunakan produk-produk selama 30 tahun, tentunya kita harus tahu ya, sertifikasi dan juga risetnya harus jelas. Dan ini dilakukan di lembaga mandiri di Jerman, Jepang, Singapura, Malaysia, dan risetnya di Amerika dan juga di Rusia. Nah, ini silakan minta ke saya untuk detailnya ya. Dan untuk yang kedua itu adalah BioLite. Tadi disebutkan ya oleh Profesor Beverly Rubik, di mana BioLite ini akan melancarkan aliran darah sehingga tubuh kita juga lebih bugar ya. Dan kalau ada luka itu juga penyembuhan luka lebih baik. Jadi warna merah untuk regenerasi sel, warna biru untuk yang nyeri, bengkak, dan persarafan. Jadi kalau lukanya itu nyeri, nyut-nyutan, nah itu sangat butuh sekali yang warna biru. Nah, warna hijau untuk sistem imun ya, dan juga untuk mengubah air, dan warna putih itu untuk menyeimbangkan energi dan juga untuk radiasi. Nah, untuk benjolannya bisa disinar warna putih ya. Cara pakainya ya, kalau untuk air bisa warna hijau, dan kalau nyerinya bisa warna biru. Nah, lalu yang kedua adalah meningkatkan biofil secara pasif, artinya kita tinggal pakai aja. Nah, jadi kalau kita pikir-pikir ya, oh ya, radiasi itu menjadi salah satu faktor pencetus kanker. Nah, bukan hanya itu aja, ternyata radiasi itu juga membuat tubuh kita itu sel darah merahnya itu terganggu, ya. Dan ini akan memperkuat biofil ya dengan cara menyingkirkan radiasi ya, mengubah gelombang radiasi yang berbahaya untuk tubuh kita menjadi gelombang yang lebih aman untuk tubuh. Dan yang kedua, dia akan resonans. Jadi ini kan menggunakan Amescoa resonance teknologi dari Amerika, memperkuat biofil yang ada di dalam tubuh. Dan yang ketiga, dia juga akan membantu mengeluarkan gelombang otak. Di mana pada saat kita aktivitas, gelombang alfa dibutuhkan, pada saat kita rileks, gelombang beta dibutuhkan, pada saat kita tidur, kita membutuhkan gelombang delta untuk deep sleep. Dan di mana kalau gelombang delta itu terganggu, ternyata hormon pertumbuhan kita juga terganggu, proses kita penyembuhan penyakit juga terganggu. Nah, ini juga riset-risetnya ya dilakukan di berbagai negara. Ini sangat penting sekali. Silakan nanti tanya ya dari Malaysia, Taiwan, Singapura, Slovenia, USA. Nah, dan ini gambaran sel darah merah yang terpapar oleh radiasi secara aktif ya. Jadi ini normal ya sebelum terpapar. Nah, ini sesudah terpapar radiasi nempel satu sama lain. Nah, kalau terpapar radiasi 45 menit, jadi teleponan dan pakai untuk WhatsApp gitu ya, nyala menerima telepon. Nah, itu ternyata dinding sel darah merahnya itu jadinya benjol-benjol ya. Jadi tidak teratur, tidak mulus seperti ini. Nah, kita bisa bayangkan kalau tubuh kita udah diabetes, lalu darahnya kental, kena kolesterol, lalu ditambah lagi kalau misalnya ada kanker, ditambah lagi kena radiasi, berarti makin parah lagi ya. Nah, ini dependent terhadap sel darah merah. Jadi yang awalnya nempel-nempel, sel darah merahnya jadi terurai satu sama lain setelah 1 jam ya menggunakan dependent. Nah, ini juga sel darah merah yang awalnya menggumpal dan nempel-nempel jadi terurai. Jadi ini menjadi satu harapan untuk tubuh kita. Nah, dan yang ketiga yang paling penting juga adalah antioksidan. Nah, semenjak COVID kita semakin menyadari bahwa sangat penting tubuh kita itu diberikan vitamin ya. Jadi banyak yang minum vitamin D, vitamin C, Q10, astaxanthin, berbagai macam. Namun, tidak banyak orang itu menyadari bahwa antioksidan itu ada 2, intrasel sama ekstrasel, yang dibentuk di dalam sel dan bekerja di dalam sel, sama yang didapat dari luar. Kalau kadar antioksidan intrasel kita itu kurang, vitamin apapun yang kita konsumsi, buah sebanyak apapun yang kita makan, sayur yang kita makan, tidak akan berfungsi atau bekerja dengan optimal. Nah, oleh karena itu kita harus tahu apa sih antioksidan intrasel. Ada 3 ya antioksidan intrasel, SOD, katalase, dan glutathione. Dan mother of antioksidan adalah glutathione, mamanya. Jadi kalau mamanya antioksidan di dalam tubuh kita itu kurang, maka yang lain-lain juga tidak akan bekerja dengan maksimal, walaupun udah mahal-mahal ya vitaminnya. Nah, dan ini untuk age, itu isinya adalah prekursor, jadi bahan aktif pembentuk glutathione. Isinya glutamin, glisin, sistin, ya. Jadi ini adalah bahan aktifnya asam amino dari ekstrak
tumbuh-tumbuhan vegetarian ya, tanpa ada gluten, dan ini ada selenometionin ya. Selenometionin itu untuk membuat waktu paruh di dalam tubuh lebih panjang. Nah, ini jadi glutathione itu penting karena ada di dalam tubuh dan kita produksi sampai usia 20 tahun itu menurun. Ya kan, ketika itu menurun ternyata kita juga rentan terhadap penyakit. Ini adalah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kadar glutathione yang rendah, termasuk kanker. Ya, termasuk kanker di sini kanker payudara, paru, serviks, kolon, ovarium, leukemia. Ya, dan juga penyakit-penyakit degeneratif atau penuaan seperti diabetes, penyumbatan pembuluh darah jantung, tekanan darah tinggi, lalu Alzheimer, Parkinson, sakit mah kronis yang menyebabkan luka, ya, hepatitis dan lain-lain, ya, termasuk autoimun. Nah, ini kaitannya ya kadar glutathione dengan kanker sangat banyak sekali, jurnal-jurnalnya bisa dilihat, dan juga kesehatan sel pencernaan kita. Jadi sangat penting sekali kita menjaga kadar glutathione level di dalam tubuh. Dan kaitannya dengan COVID, kalau kita kadar glutathione kita bagus, maka kalau kita kena COVID gejalanya minimal. Nah, ini kata kuncinya ya, US paten, jadi ada patennya, dan ini keunggulannya ya. Jadi bagi yang vegetarian ini aman. Nah, penggunaannya adalah 1 saset sehari, bisa ditingkatkan 2-4 saset ya untuk orang dewasa. Kalau anak-anak setengah saset. Seperti itu. Ya, jadi kemarin dulu Bu Enji neneknya minumnya berapa saset? 2, Dok. Jadi ketika sakit, ketika benar-benar sakit tuh awal-awal saya minum 2. Dengan menggunakan amis jua juga lalu disinari gitu ya. Begitu. Dok, saya sangat-sangat bersyukur banget gitu ya, karena saya mengenal tentang terapi biofield ini, dan waktu itu saya dan keluarga saya berani untuk mengambil langkah ya, untuk mencobakan kepada nenek saya. Dan yang terjadi adalah nenek saya ini berangsur-angsur pulih, dan yang dulunya kurus gitu ya Dok ya, sekarang ini sudah mulai badannya padat sih, ya nggak gemuk-gemuk amat, nggak terlalu kurus banget gitu ya, sudah berisi. Dan dokternya pun menyatakan kalau benjolan-benjolan yang ada di ususnya nenek saya itu ada beberapa yang sudah mengecil, Dok. Begitu. Dan sekarang ini nenek saya sudah bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Karena kan memang kalau sudah tua itu nggak bisa diem manis gitu ya, duduk manis itu nggak bisa, malah sakit semua katanya badannya. Jadi meskipun sakit dan sebagainya itu nenek saya itu kepingin kerja terus saja. Jadi sekarang sudah bisa kembali beraktivitas begitu. Ya, wah itu memang penting sekali Bu Enji, bersyukur ya, karena kadang ada memang apa ya, kadang-kadang udah hilang harapan ya, gimana dokter udah ini hanya bisa sesuai gejala saja. Tapi untung sekali dulu keluarga memutuskan untuk mau mencoba ya Bu Enji. Mungkin Bu Enji bisa share, bisa juga ya share ya, tentang neneknya ya, sekarang keadaannya gimana nih? Boleh, saya izin share dulu ya, dokter. Ya, boleh. Mungkin Bapak Ibu juga mau tahu bagaimana sih dari tadi kok saya bilang nenek gitu ya. Dan apakah sudah terlihat ya Dok ya? Ya, sudah. Ya. Nah, ini adalah kondisi nenek saya gitu ya, waktu terbaring sakit, dan ini belum mengenal yang namanya terapi biofield ya dokter ya. Jadi memang terbaring begitu saja, tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya, sampai harus opname pun masih tetap lemes Dok. Jadi matanya itu selalu terpejam terus, jadi bawaannya tidur aja gitu. Kemudian ini juga sakit, jadi kayaknya sudah putus asa nih ya nenek saya. Jadi bagaimana lagi, gimana caranya? Akhirnya kami sekeluarga memutuskan Dok, untuk mengambil terapi biofield, dan kemudian 2 tahun yang lalu nenek saya pun mengalami pendarahan lagi gitu ya. Memang yang dikatakan Dokter Putu bahwa 6 bulan sekali ya Dok ya, itu kadang-kadang itu kan muncul kembali. Dan kebetulan ini 2 tahun yang lalu muncul kembali Dokter Marisa dan mengalami pendarahan. Dan apa yang dilakukan oleh ini tante saya ya, yang ini tante saya, dan yang dilakukan tante saya apa? Yang disinari itu bukan hanya badannya nenek saya, tetapi ini darah yang akan dimasukkan ke dalam tubuh nenek saya pun disenter sama tante saya ya.
Dan ini juga saya sudah konsul juga ke Dokter Marisa gitu ya, apakah boleh, dan akhirnya Dokter Marisa pun juga menyarankan gitu ya. Dan akhirnya puji Tuhan nenek saya setelah transfusi darah bisa makan dengan lahap gitu ya. Memang orangnya suka makan sih gitu ya. Kemudian nah ini yang sekarang gitu, dokter. Nenek saya memang penjahit profesional gitu ya, Dok ya. Dan sudah bisa beli kain milih sendiri, Dok. Dan ini kemarin difoto sama tante saya, disuruh dada-dada. Ayo Mi dada-dada, ya udah akhirnya ini diajak jalan pagi, diajak keliling di ini di apa namanya perumahannya itu. Dan ini sekarang kondisi nenek saya seperti ini. Itu, Dok. Nah, ini saya juga mau share videonya ya. Sebentar, saya akan share videonya. Sebentar. Belum terlihat ya? Sudah, tinggal di Ya. Ini videonya nenek saya waktu Imlek kan kemarin, Dok, masih masak, Dok. Padahal nenek saya mengidap kanker usus ini sudah stadium 4, tetapi nenek saya sungguh luar biasa. Nah, itu nenek saya sudah noleh gitu ya melihat. Tapi saya sungguh luar biasa, saya sangat bersyukur dan terima kasih banyak Dokter Marisa sudah memperkenalkan kepada saya gitu ya tentang terapi biofield ini gitu ya. Nah, mungkin Dokter Putu. Nah, saya kembali nih ke Dokter Putu gitu ya. Dokter Putu dulu katanya ini pernah CA kolon juga ya, Dok ya, papahnya ya. Nah, mungkin dokter bisa Ya, sharing, Dok, bagaimana ya memang. pengalamannya dan tindak lanjutnya. Terus yang dikhawatirkan keluarga itu apa sih, Dok? Ketika sudah operasi dan kemo, mungkin bisa sharing, Dok, kepada kami semua. Ya, Bu Enji, kalau papa saya memang sama ya, waktu itu sudah stadium 4 juga gitu ya. Jadi saya pun waduh, ternyata orang tua anaknya dokter pun juga masih bisa ya. Ini karena menurut saya itu papa saya itu juga tidak pernah ini ya, jarang jajan-jajan, makan apa gitu, tapi memang secara genetik itu ada ya, dan itu memang kita itu waduh ternyata ya kena juga gitu ya. Nah, itu 8 tahun yang lalu waktu papa saya itu masih umur 69 dan waktu itu masih dioperasi dan masih kemo. Tapi waktu itu kami bersyukurnya tidak sampai di kolostomi ya, jadi perawatannya masih lebih mudah ya. Tapi ya seperti itu ya, relapse ya berkali-kali seperti itu. Dan kalaupun saya waktu itu, kalau sekarang saya itu kenapa nggak dari 8 tahun yang lalu ya, saya itu mengenal terapi ini ya, pastinya papa saya itu tidak akan terlalu lama untuk seperti itu ya, tapi ya memang Tuhan memang ada jalannya ya gitu. Tapi saya mengenal akhirnya saya menemukan terapi ini pada waktu papa saya justru sudah selesai kemo waktu itu karena tidak bisa lagi ya untuk bepergian ke luar negeri ya karena pandemi ya. Jadi waktu itu memang pandemi itu memang istilahnya seperti menutup jalan tapi juga membuka jalan gitu ya. Saya percaya itu dan ternyata itu betul. Jadi memang tidak bisa lagi keluar, tapi setelah itu kondisi papa saya itu agak menurun karena jantungnya tidak kuat ya, karena mungkin sudah tua, juga karena setelah kena kemo berkali-kali, kena radiasi pemeriksaan berkali-kali ya, waktu itu jantungnya kena justru karena efek samping kemo. Nah, pada waktu itu betul kata Dokter Marisa, kita sudah menggunakan banyak suplemen pun ya itu tidak bisa ya. Jadi saya sudah putus asa apakah seperti ini akhir dari perjuangan orang tua saya gitu ya. Gitu. Jadi waktu itu Dokter Marisa mengatakan kalau apapun yang dimasukkan tidak akan bisa kalau sel itu tidak bugar. Jadi waktu itu saya seperti menemukan suatu harapan meskipun saya sebenarnya masih asing ya dengan terapi ini ya Dokter Marisa ya, tapi saya hanya bisa berusaha untuk orang tua saya karena kanan kiri sudah tidak oke gitu. Jadi tidak ada jalan lain kecuali saya mencoba seperti itu. Dan saya sangat bersyukur saya diberikan kerendahan hati oleh yang di atas. Saya diberikan kerendahan hati untuk belajar dan menerima saran dan untuk itu orang tua saya sampai sekarang masih bersama dengan saya, kembali beraktivitas dan saya sangat ini ya bersyukur dok ya. Jadi pada waktu itu saya juga ini ya amazing ya tapi juga kaget juga kenapa kok bisa, dan setelah itu saya belajar dan ternyata yang seperti saya tanyakan tadi ya dari Dokter Marisa tadi, karena ini adalah ilmu baru dan wawasan baru, tapi karena kita sebagai manusia itu
tidak pernah berhentinya belajar ya Dok ya, tidak pernah berhentinya belajar, dan saya sangat bersyukur bisa belajar tentang ilmu yang sangat berguna ini. Mudah-mudahan banyak yang juga bisa terbantu seperti orang tua saya dan orang tuanya dan neneknya Bu Enji. Terima kasih Dok. Bu Enji, terima kasih. Iya, sungguh luar biasa ya. Kalau papahnya Dokter Putu sudah mengalami operasi dan kemo ya Dok ya. Jadi paling tidak ya apa namanya, apa yang bisa dilakukan itu sudah step pertama, sudah tinggal bagaimana cara kita untuk bisa melakukan perawatan pemulihan yang lebih baik lagi dengan terapi biofluid gitu ya. Memang kalau nenek saya seusia seperti itu ya sudah dokter sudah angkat tangan gitu, sudah lepas tangan karena iya. resikonya sangat besar, Dok. 87 Bu. 87 ya seperti tadi itu ya, bisa itu tidak kuat dengan efek samping kemonya gitu ya. Betul, betul, betul. Baik. Nah, Dokter Marisa, saya mau tanya nih, apakah punya pengalaman penggunaan mesjua pada kasus yang di kemo, Dok? Nah, Oke. mungkin dokter bisa sharing, Dok. Boleh. Ya, saya ada pengalaman kalau untuk yang kasus kemo. Jadi waktu itu ada satu ibu ya, di mana kalau pada kemo pertama dan kedua belum pakai amezcua dan AIDS ya, dan itu badannya lemah sekali. Jadi dalam arti sudah setelah kemo itu nggak bisa beraktivitas normal. Nah, namun akhirnya beliau memutuskan, oke, saya coba deh, namanya badan nggak enak ya. Akhirnya dia coba dan ternyata kemo ke-3 sampai 6 bisa dilalui dengan sangat baik sekali. Jadi masih bisa beraktivitas dengan baik. Lalu juga ada satu ibu ya dengan CA payudara di mana sudah diangkat payudaranya akhirnya ya setelah bergumul, awalnya tidak mau operasi. Nah, setelah istilahnya pecah pendarahan dan akhirnya operasi mendadak gitu ya, dan setelah operasi kan dilakukan sinar, terapi sinar. Itu pun sangat bagus sekali karena sambil disinar, sambilan diberikan amezcua geometri, biolight dan AIDS ya, ternyata ibu ini dapat selesai sinarnya sampai akhir. Dan ibu ini cerita, teman-teman seperjuangannya dia banyak yang tidak sampai akhir karena tidak kuat efek dari sinar tersebut. Ya, jadi dan bahkan rambutnya masih tetap hitam, bagus, kulitnya malah cerah ya, karena ternyata glutathione itu bukan hanya untuk sakit tetapi untuk kesehatan kulit juga. Jadi saya sendiri sampai tidak menyadari ini karena gurunya anak saya ya. Jadi kulitnya itu masih kelihatan bersinar gitu. Jadi sangat baik sekali. Jadi itu sangat membantu Bu Enji. Wow, sungguh luar biasa ya, Dok ya. Nah, ini Dok, saya masih mau bertanya nih sama Dokter Putu nih. Dokter, pada waktu itu saya mendengar tentang metode operasi CA kolon, Dok, yaitu dengan dipasang stoma, Dok. Nah, mungkin dokter bisa menceritakan apa sih stoma dan tantangannya, Dok, dalam merawat stoma itu apa ya, Dok ya? Ya, jadi betul seperti yang tadi dikatakan oleh Dr. Marisa, jadi terapi biofield ini ya, yang tadi Dr. Marisa katakan itu tuh memang tidak menggantikan, jangan sampai menggantikan terapi yang utama ya. Jadi kita tetap harus konsultasi ke dokter, menjalankan saran yang disarankan dokter ya. Jadi waktu itu orang tua saya pun dan pastinya orang tuanya neneknya Benji pasti ya, ada yang menjalani ronsen abdomen ya, perut pastinya di kolonoskopi ya, karena tahu kanker atau tidak itu pastinya istilahnya orang diteropong ya, dimasukkan suatu pipa elastis dari dubur ya untuk diteropong gitu ya, dan setelah itu pasti akan ketahuan, biasanya kan ketahuan itu gitu. Lalu dilanjutkan dengan CT scan, MRI dan PET scan untuk tahu sudah metastase atau belum, dan biasanya kalau ada itu selalu diambil jaringannya dan kelenjar di sekitarnya untuk dibiopsi. Apakah kelenjar itu sudah kena apa belum? Kalau sudah kena dia akan stadium 3 seperti itu ya Bu Enji ya. Karena apa? Karena setiap tahapan stadium itu terapinya beda, lamanya juga beda. Nah, itu ada protokolnya sendiri, itu nanti dokter yang akan mengarahkan ya sesuai sama kondisi pasien. Dan penanganannya itu biasanya operasi. Jadi segmen yang terkena itu biasanya dioperasi. Nah, ada yang langsung bisa disambung ya end to end, jadi ujung dan ujung itu langsung disambung. Pada waktu itu orang tua saya kebetulan langsung ya reseksi terus end to end, jadi tidak perlu dipasang, dikeluarkan dulu ya. Nah, tapi ada beberapa yang harus menjalani kolostomi yang disebut dengan stoma. Nah, lalu dilanjutkan dengan kemoterapi dan radioterapi seperti itu. Nah,
untuk yang stoma ini, yang tadi saya katakan itu bukan hanya membutuhkan kesabaran dari yang merawat ya, bukan hanya membutuhkan kesabaran dari yang ini saja, penderitanya ya. Karena ini kan istilahnya kok ada sesuatu yang ini ya, di luar gini ya, ada benda baru gitu ya. Nah, ini kalau tidak perawatannya itu susah-susah gampang apa gampang-gampang susah ya. Istilahnya itu katanya cuma model kebersihan. Tapi ternyata ya juga tidak selalu hanya itu ya. Nah, mungkin bisa slide. Jadi itu harusnya itu segar gitu itu ya. Tapi ternyata itu sering itu kan kadang-kadang kalau misalnya keluar itu kan keluar kotoran gitu ya Bu Enji ya. Kotorannya kan itu kan jadi tempatnya. Jadi dikeluarkan karena yang di bawahnya itu ada tumornya dan sebagainya. Jadi tidak bisa kotoran itu tidak bisa keluar. Jadi supaya bisa keluar untuk daruratnya harus dicarikan jalan lain gitu ya, dikeluarkan dulu. Kalau enggak kan istilahnya numpuk di dalam perut seperti itu. Nah, cairan yang keluar itu kulit itu ada yang tahan, ada yang tidak, Bu. Jadi kalau tidak tahan itu akan mengiritasi. Dan itu biasanya itu kan diwadahi dengan kantong. Nah, kantongnya itu juga ada yang kualitas kantongnya itu alerginya itu rendah, ada yang agak-agak gatel gitu ya, sama seperti plester ini lah Bu ya. Plester itu kan kadang-kadang kalau orang pasang infus itu kan kadang-kadang ada plesternya yang agak gatel, ada yang harganya lebih bagus gitu, nggak terlalu gatal seperti itu, dan juga tergantung dari kulitnya orangnya itu. Jadi bisa merah-merah, dan setelah merah-merah itu alergi gitu tuh ya, dermatitis gitu, itu akhirnya jadi infeksi ya, digaruk, bahkan berjamur. Itu yang pertama, jadi alergi. Yang kedua adalah perdarahan. Jadi istilahnya itu seperti jahitannya itu mungkin seperti ini ya, dokternya sudah mengoperasi dengan baik, tapi kondisi badannya orang ini itu tidak ini ya, istilahnya kayak lemnya itu ini lem itu kalau dalam badan tubuh kita itu albumin ya, protein. Jadi orang-orang kalau kanker itu biasanya itu kondisinya kan lemah ya Bu ya, lemah, tidak nafsu makan ya, flu aja orang tidak nafsu makan, apalagi kanker. Ya, tidak ada orang sakit kanker itu nafsu makannya tambah hebat, itu tidak ada, kecuali kalau sudah membaik ya. Pada waktu sakit itu semuanya itu otomatis karena itu protein dalam tubuhnya itu rendah. Nah, itu yang menyebabkan risiko juga dia hasil operasinya itu bisa ini ya, agak benggang gitu istilahnya ya. Yang ketiga adalah infeksi tadi itu ya, kalau tidak bersih ya. Yang keempat adalah ini, terutama juga orang-orang diabetes ya. Kalau orang diabetes itu biasanya kalau ada diabetesnya juga ya, itu daya tahan tubuhnya itu turun juga ya. Orang-orang leukemia ini juga orang-orang kanker ini pun lemah, jadinya gampang kena infeksi juga. Dan juga ini kering ya, seperti ini tidak nyampe pembuluh darahnya, jadinya jaringannya itu kayak mati gitu itu. Ininya jadi kayak menghitam seperti itu gitu. Mungkin ada gambarnya yang lain ya, saya pernah bayangkan. Nah, seperti ini ya. Jadi ada yang lecet ya, ada yang sampai nekrosis. Nekrosis itu mati ya, jaringannya mati seperti hitam gitu ya. Terus ada yang seperti kayak keluar seperti itu ya, makin keluar gitu ya, hernia itu ya. Atau makin mengkeret, jadi retraksi. Makin mengkeret loh, kok mendelep gitu istilahnya ya, seperti itu. Nah, apa sih yang menyebabkan terjadinya yang hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini ya? Yang pertama itu usia, laki-laki usia ya. Jadi memang usia itu bukan sesuatu yang harus disalahkan, tapi harus dimaklumi ya. Jadi sudah tahu usianya tua ya, kalau gitu ya mungkin caranya seperti Dokter Marisa itu harus kita pertimbangkan gimana supaya selnya itu bisa lebih cepat untuk pulih, karena kalau nunggu dia sembuh, waduh, nggak keburu gitu, nggak keburu. Mungkin kalau tadi neneknya Bu Enji mungkin nggak ditopang dengan ini ya, mohon maaf ya, mungkin keadaannya tidak seperti ini. Seperti pun juga orang tua saya, mungkin sudah tidak tertolong seperti itu. Jadi kita tuh memang harus berpacu dengan waktu itu gitu. Yang kedua adalah status gizi tadi. Ya, kalau nggak kurus ya kegemukan. Nah, kurus salah, gemuk salah, seperti itu. Ya, jadi kalau obes itu sudah pasti biasanya penyembuhan lukanya itu pasti akan lebih kurang baik ya. Yang terutama lagi adalah diabetes mellitus dan rokok ya. Kadang-kadang orang tuh sudah sakit ya, supaya nggak stres ngerokok gitu ya, itu agak-agak susah itu gitu ya. Ya seperti itu Bu Enji. Jadi perawatan stoma ini seperti kalau tadi Dokter Marisa katakan ya, yang pertama tadi kan kulit itu sebenarnya itu ada mitokondrianya ya. Jadi saya oh iya ya, berarti untuk dia lebih cepat sembuh, tetap segar ya. Karena kan yang namanya pembuluh darah itu kadang-kadang nggak nyampe ya. Istilahnya kan kondisinya drop ya. Orang itu bilang apa, soak ya, kondisinya soak gitu ya, baterai kayak baterai itu soak gitu itu ya. Nah itu
pastinya tuh keadaan kering ya, keadaan dia mendelep apa-apa gitu itu ya pasti akan ini ya bisa dimaklumi gitu ya. Tapi kalau dimaklumi itu jangan terus-terusan terus diterima. Kalau sudah tahu risikonya seperti itu, ayo kita cari cara supaya yang penderitanya ini sudah dikeluarkan itu enggak pasti menderita agak ini ya tidak enak meskipun itu suatu cara untuk menolong ya tapi kan tidak enak jadi yang sudah itu jangan ditambah lagi seperti itu jadi supaya akan tetap segar gitu ya kalau stomanya itu tetap segar seperti itu ya mungkin seperti itu Bu Enji. Iya, berarti memang gampang-gampang susah ya dok ya. Iya, Kalau dan ternyata bukan hanya butuh kesabaran dan kebersihan, tapi juga status gizi. Nah, masalahnya status gizi itu juga nggak bisa, ayo kamu makan yang banyak, itu nggak bisa otomatis kayak paduan suara gitu ya, langsung wah, langsung gitu, itu nggak bisa. Gitu. Namanya orang sakit itu, ayo makan yang banyak, gitu ya, agak tidak susah gitu bisa, ya. betul, iya, betul, iya. Wah, ini pengalaman dokter sungguh luar biasa ya dok ya, bisa sharing kepada kita semua. Nah ini tapi dokter Marisa, peranan biofit pada stoma itu apakah bisa ya dok? Ya, tadi yang seperti dokter Putu sampaikan ya, jadi pada orang yang pakai stoma itu harus ada aliran darahnya baik ya dan tidak terjadi infeksi, kebersihannya juga diperhatikan. Nah, dengan terapi biofil ini paling enggak itu memberikan energi ke sel untuk pemulihan. Sehingga nanti pada akhirnya akan dilakukan operasi untuk penyambungan usus kembali ya. Itu dapat pulih lebih baik lagi, lebih cepat ya pemulihannya. Jadi jangan sampai istilahnya busuk di luar gitu jaringan-jaringannya yang tadi di stoma itu. Nah, antioksidan juga berperan sangat penting sekali untuk menjaga kebugaran sel. Jadi itu sangat baik untuk kita bisa lakukan terapi. Jadi bisa warna apa? Bisa pakai warna biru kalau nyeri, kalau warna merah untuk regenerasi. Jadi supaya penyembuhannya jauh lebih baik. Seperti itu. Iya, ya baik. Berarti memang terapi biofil ini yang benar-benar dipulihkan atau dibantu itu adalah sel-sel kita ya dok ya. Memang Ya, untuk regenerasi sel ya dok ya. Oke, betul. baik. Ya, sungguh luar biasa gini. Tapi dok, dari tadi kan kita ini ngomong tentang CA terus ya dok ya, kanker usus dan sebagainya. Nah, apakah terapi biofil ini bisa untuk kasus-kasus penyakit yang lainnya dok? Ya, bisa ya, sangat bisa sekali. Saya ketemu beberapa kasus ya, contoh saya share dulu ya. Oke, sebentar. Jadi bukan hanya untuk kanker, tetapi juga kasus bronkitis kronis ini ya. Jadi sebetulnya orang tuanya menggunakan Amesqua ini karena papanya diabetes, jantung, dan hipertensi. Tapi satu rumah kan minum air ya. Jadi ternyata anaknya ini itu yang awalnya bronkitis kronis, tiap bulan harus ke dokter paru karena sesak, kok selama 6 bulan kok bagus gitu ya, jarang sesak. Nah akhirnya ternyata paru-parunya jadi bersih dan ini jantungnya juga mengecil ya, kembali normal. Nah terus kasus autis. Nah ini juga saya punya pengalaman pribadi, sepupunya suami saya punya anak itu autis dan sangat terbantu. Jadi serba dilema ya waktu itu 3,5 tahun nggak bisa ngomong, nggak bisa tatap mata, dan juga hiperaktif sekali, bangun jam 4, lompat-lompat gitu ya. Kalau sekolah kebutuhan khusus tidak bisa menyimak, jadi padahal umur di bawah 5 tahun itu kan kita harus kejar-kejaran seperti kata dokter Putu ya, karena tumbuh kembang itu penting. Nah, akhirnya coba terapi ini anaknya lebih tenang dan dalam waktu 2,5 tahun akhirnya bisa masuk di sekolah normal. Sekarang anaknya sudah masuk SMP. Ya, terus ini kasus kista ovarium. Ini waktu itu ya kasus lain ini ya. Saya sendiri ada kasus sudah diangkat sebelah kanan, sebelah kiri muncul lagi. Nah, karena pasangan ini belum punya anak, akhirnya dia, ya udah deh saya coba dulu terapi biofil ya daripada nggak bisa punya anak. Nah, ternyata mengecil dalam 6 bulan. Kista ganglion saya ngalamin sendiri waktu itu, diabetes yang lukanya susah sembuh, ulkus, kasus kusta. Nah, ini dermatitis menahun dan kasus kanker usus ya sudah dioperasi, tetapi tumor markernya masih tinggi. Nah, akhirnya dikombinasi dengan ini, tumor markernya bisa turun. Kasus COVID juga diabetes yang sulit terkontrol, itu sangat terbantu sekali. Dan bahkan tanaman pun bisa mendapat manfaatnya. Ini tanaman jeruk udah puluhan tahun, nggak berbuah, ternyata bisa terbantu. Wah, sungguh luar biasa ya dok ya. Jadi
memang untuk segala kasus penyakit ya dok ya, tapi tidak hanya kepada manusia ya dok, ternyata tumbuhan pun bisa gitu ya. Betul Wow, sekali. sungguh luar biasa. Nah, ini dok, ada pertanyaan ini dok ya, ada pertanyaan ini ke saya, sedikit pertanyaan tentang radiasi handphone yang sering melekat pada tubuh. Nah, saya ini kan guru ya dok, ngajar gitu kan, dan pasti ada wifi di rumah. Handphone selalu ada di depan saya, laptop pun sekarang juga ada di depan saya. Nah, apakah radiasi-radiasi yang ada di sekitar kita itu bisa memacu kanker dok? Oke, sebentar ya. Ya. Jadi ini kelihatan slide saya? Belum dok. Oh belum, bentar. Ya, jadi handphone itu adalah karsinogen tersembunyi, ya. Jadi bahaya laten kalau itu ya, atau bahaya tersembunyi yang kita tidak sadari. Nah, ini penelitian, jadi bukan penelitian, ini dari WHO ya, menyatakan bahwa tahun 2011 itu masih BlackBerry ya, ini masih 3G, 3G. Itu aja handphone itu sudah dinyatakan sebagai karsinogen, ya, penyebab kanker. Nah, sekarang handphone itu menjadi bagian dari hidup. Kalau dulu anak-anak bisa kita larang untuk main handphone gitu ya, tapi kalau sekarang mereka belajar aja pakai handphone, pakai laptop gitu ya. Dan wifi-nya sekarang udah 5G. Dan ternyata ya untuk kanker ini banyak ya yang menyatakan bahwa itu kalau orang yang terpapar dengan radiasi itu resikonya itu juga berlipat ya yang terkena kanker. Dan kaitannya dengan biofield, ini paparan radiasi 30 menit saja ternyata sudah mengganggu biofield di dalam tubuh kita. Nah, artinya apa? Ya kita harus waspada. Ya, dan kita nggak bisa menghindari, kita harus cari solusi dong. Bagaimana caranya? Nah, tadi itu bisa dengan amesqua, geometri, violet, dan juga cipenden. Ini sel darah merah ya, kaitannya dengan radiasi tadi sudah saya jelaskan. Nah, dan sekarang Indonesia sudah masuk 5G. Nah, ini PR yang sangat besar. Kalau tahu kita ya, 4G itu 3 sampai 5 GHz. Nah, sedangkan 5G itu 10 sampai 90 GHz. Senjata rahasia Amerika yang menggunakan frekuensi itu 95 GHz. Jadi kalau kita ketembak jarak jauh kena jantung, kita henti jantung tanpa kita tahu ada senjata ada di situ, ya. Jadi panas aja yang dirasa. Nah, kalau kita tahu bahwa ini berbahaya untuk tubuh, kita harus cari solusinya. Nah, ini PR-nya, bagaimana hidup berdampingan dengan teknologi tanpa kita terkena radiasi. Nah, ini bisa nanti ya mendaftarkan diri tanggal 11 nanti kita akan bahas secara langsung. Jadi kalau kesimpulannya kita sudah tahu radiasi itu salah satu pemicu kanker dan anak cucu kita itu yang banyak terdampak. Kalau kita lihat angka harapan hidup di Indonesia makin lama makin pendek. Ya, jadi penyakit-penyakit diabetes, jantung, hipertensi itu makin di usia muda dan kanker makin banyak. Seperti itu, Bu Eci. Ya, sungguh luar biasa ya, ternyata memang radiasi itu tidak hanya menyebabkan kanker saja, ternyata ya dok ya, begitu banyak ya, dapat memicu segala penyakit. Nah dokter, kalau misalnya kita punya gejala dan sudah terdiagnosa gitu ya dok, apa ya dok yang harus kita lakukan? Terus bagaimana cara penanganannya, pencegahannya, itu bagaimana dok? Mungkin dokter Putu bisa? Ya, mungkin ini ya, meskipun sudah kena kanker pun tetap harus ini ya, ada langkah-langkah untuk pencegahan ya, supaya tidak lebih ini ya, tidak lebih parah lagi ya. Dan ini juga mungkin bukan mungkin ya, pastinya bisa kita lakukan ya Bu Enji. Seperti tadi saya katakan kan penyebab untuk kanker itu bukannya tidak pasti, tapi bukan cuma satu. Jadi kalaupun orang tuh nggak punya bakat genetik ya, nggak bisa langsung sudah tepuk tangan, wah merdeka seperti gitu, enggak ya. Jadi ini disebutkan bahwa ini ya, nggak usah banyak-banyak, tapi ini yang paling penting adalah konsumsi daging merah atau olahan. Dikatakan oleh WHO juga ya bahwa daging merah itu dibatasi konsumsinya, tapi kalau olahan itu tidak boleh. Jadi sudah dikatakan bahwa avoid processed meats dan limit red meats. Ya, jadi hindari bahan olahan daging yang olahan. Dan itu dikatakan bahwa bacon yang tipis itu aja ya, 2 slice bacon itu ya, makan itu 50 gram setiap hari itu bisa meningkatkan kanker kolon 20%. 18% itu kan ada 20% ya. Sedangkan sekarang itu
cara yang paling praktis itu adalah beli-beli seperti ini. Seperti itu ya. Kalau ngolah bikin semur itu kan ribet ya Bu Engji ya. Kalau bikin seperti gini kan gampang ya, tinggal ini gampang gitu ya. Nah, sering-sering juga ini masyarakat kita itu, oh kalau yang namanya junk food itu nggak boleh. Kalau gitu kita makan tradisional Indonesia saja. Nah, ini loh makanan tradisional Indonesia yang kita lupa kalau ini sebenarnya kita punya junk food ya. Kita juga punya junk food. Nah, ini loh junk food kita ini ya. Jadi segala macam ya. Loh kan jeroan itu nggak merah. Ya, tapi kan dia itu kan berasal dari sesuatu yang merah juga, gitu ya, dari daging, gitu. Jadi ini yang kita tuh tidak sadari, nggak mau makan makanan barat, kita makan makanan tradisional aja. Nah, tapi tradisionalnya seperti ini, dan juga yang dimasak dengan minyak yang sudah entah berapa, apalagi kalau misalnya sekarang ya, mohon maaf ya Mbak Enji ya, minyak itu langka, waduh harus diirit-irit ini, pakai berapa kali gitu ya. Nah ini dilema juga buat kita ya. Nah, itu gitu hati-hati. Dan juga rokok, Bu Enji. Jadi rokok itu ternyata, saya juga baru tahu ya, bukan hanya yang di rokok seperti ini dan juga bukan hanya vape, tapi juga yang dalam bentuk chew, ya, tobacco, chew tobacco yang sebelah kiri atas. Nah, itu sering-sering saya mendengar bahwa anak-anak ini kan tidak dijual secara market ya, kalau mungkin di Indonesia tidak banyak, tapi secara online. Jadi kita bayangkan anak-anak sekarang ini kan sudah sering ya beli barang-barang online. Jadi tidak diketahui oleh orang tuanya, mereka di dalam terus ini pakai tobacco, chew tobacco. Jadi ini adalah suatu peringatan juga ya buat kita orang tua untuk tidak supaya kita tidak kelolosan anak-anak kita dalam bentuk-bentuk yang kita tidak sangka-sangka seperti ini. Itu seperti itu. Nah, mungkin slide berikutnya. Nah ini tapi kalau yang ini kita mulai, kalau sudah mulai dibudayakan, kadang-kadang kita tuh rajinnya cuma 1-2 kali ya Bu Enji ya. Nah ini pun saya tuh juga ini harus, waduh kayaknya ini saya harus ini gitu itu ya. Jadi harus. Jadi terutama kalau yang sudah lansia ya ini ya pakai cara yang tidak terlalu capek gitu ya, karena tadi kalau sudah penuaan tuh ya penuaan itu bukan sesuatu yang aduh kok tua lagi, tapi kan semuanya itu bisa diubah, dibuat supaya sesuai seperti itu ya. Jangan lagi aerobik yang high impact gitu ya, habis olahraga terus langsung roboh seperti itu ya. Dan juga disebutkan konsumsi buah-buahan dan sayuran segar dan minim proses ya, jangan makan buah-buahan terus bentuknya es campur gitu itu ya Bu, yang dia itu seperti itu. Jadi ya makannya itu yang buah beneran gitu ya, jangan banyak teman-temannya lagi seperti itu ya, jangan rutin, jangan sekarang rajin besok rajin habis itu besok kedodoran. Nah itu ini peringatan juga untuk saya, jadi saya harus seperti ini juga. Konsumsi yogurt ya, wah nggak enak Dok, ya bikinlah supaya enak ya. Sekarang kan banyak-banyak itu di YouTube ya, banyak masak-masakan gitu ya, sama-sama satu keluarga. Nah ternyata ada beberapa makanan kita itu yang juga kaya probiotik, yaitu tempe. Nah masalahnya sekarang tempe katanya lagi mahal juga ya Bu Enji ya. Nah ini kita doakan mudah-mudahan turun lagi ya, sehingga kita bisa makan probiotik. Ini kalau yang ini bagus ini ya, ini karya Indonesia yang probiotik ini anti kanker nih ya. Kita nanti berdoa supaya kadarnya lebih turun lagi gitu. Dan juga ini anak saya ini senang nih, ternyata kimchi itu ini ya juga probiotiknya. Jadi sekarang kan anak-anak tuh suka kimchi itu apa sih, mamanya nggak ngerti, anaknya ngerti ya. Terus keju gitu ya, keju bukan mentega. Kalau mentega kan berminyak ya, kalau keju itu gitu. Nah gerakan fisik rutin itu ini Dokter Marisa ternyata nggak banyak-banyak ya, 90-150 menit per minggu. Jadi kalau setiap hari 30 menit ya paling nggak Senin, Rabu, Jumat atau 3 kali seminggu ternyata cukup ya, sudah cukup gitu itu. Gitu. Dan saya juga ingat ini Dokter Marisa, Bu Enji. Saya pernah dengar waktu itu saya lupa, kayaknya dosen saya pernah mengingatkan ya, kenapa dalam hal kaitannya daging merah itu tadi itu ya. Ditanya, kita ini manusia ini lebih dekat mana kekerabatannya? Dengan harimau atau dengan monyet? Kita lebih dekat dengan monyet ya. Primata kan, kita sama-sama itu ya, maksudnya tangannya apanya gitu lebih gitu. Jadi kalau kita tuh lebih kekerabatannya lebih dekat dengan monyet, monyet itu makanannya apa? Buah kan. Kalau harimau kan makanannya daging. Jadi kalau kita nyebrang ke yang harimau, makanya kita tuh jadi sering sakit kan, kena kanker kolon karena usus kita itu sebenarnya ususnya buah. Seperti itu. Dan kalau monyet itu kan pastinya tidak ada yang diam ya, Dokter Marisa, saya pasti bergelantungan lincah, seperti itu ya. Jadinya kita itu otomatis kita juga harus lincah. Nah itu gitu. Ya mohon maaf ya, saya tidak menyamakan dengan monyet ya, tapi kan secara teori kita itu memang golongan primata, betul seperti itu ya Dokter Marisa ya. Jadi itu supaya lebih karena itulah ya saya harus bergerak karena
kita tuh tidak seperti macan yang harimau yang deng, tapi pas waktu nyaplok aja ya cepet ya. Tapi kalau itu kan dia kan sembunyi. Tapi kalau monyet itu kan selalu riang gembira bergelantungan ke sana ke sini ya. Itu seperti itu. Ya itu hanya ya lucu tapi ternyata betul ya. Ya. Wah, berarti memang kita ini harus pola hidupnya diganti ya dok ya. Ini kok kebetulan sekali dok, tahu tempe daging ini naik semua dan kosong dok. Nah berarti kita harus pindah ke pola yang lebih sehat dok. Memang ini masa-masa Ya. seperti ini nih bukannya kita harus bersedih, tidak ya dok ya. Kita harus tetap happy, kita harus tetap senang dan melihat situasi dan kondisi dengan happy gitu ya dok ya. Pola hidup sehat itu sangat Ya. penting. Nah, Ya. gimana? Apakah ada sesuatu hal yang mau dikatakan lagi? Karena ini ada pertanyaan-pertanyaan dok yang sudah masuk ke saya. Apa langsung aja kita sesi tanya jawab? Silakan. Atau kita foto dulu? Oke, siap. Nah, ini sesi yang saya sangat senang ini dok ya. Mungkin Bapak Ibu yang ada di dalam seminar ini kita open cam dulu yuk. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Nah, mungkin Dokter Marisa ya bisa bantu untuk sesi foto. Jangan lupa ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah andalan saya, Sarangeo. Nah, love dengan jari. Oke. Ya. 1, 2, 3. Ya, tahan dulu ya. Karena ini ada 3 halaman. Oke, saya 1, 2, 3. Bentar, satu lagi ya. Oke. Satu lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Dokter Marisa sudah bantu saya untuk memfoto. Nah, kita langsung sesi tanya jawab gitu ya. Baik, sebentar saya lihat dulu. Oke, ini ada dok yang masuk ke saya. Apakah terapi biofield ini sudah pernah dilakukan untuk pasien-pasien hepatitis B, dok? Mungkin Dokter Marisa bisa membantu menjawab. Oke, untuk hepatitis B ada satu jurnal ya, nanti saya tampilkan sebentar, saya cari ya, yang menyatakan ternyata virus load itu maksudnya virus yang ada di dalam tubuh setelah menggunakan terapi biofield itu bisa menurun ya. Bentar, saya carikan dulu jurnalnya. Ya, jadi bisa ya. Apalagi hepatitis B itu kan bisa dibilang seumur hidup ya. Jadi tentunya itu akan membantu sekali untuk sistem imun dan juga mencegah nanti bisa ini ya terjadinya gejala yang berat. Nih kalau dilihat evaluasi biofield modality on viral load hepatitis B dan C. Ya, untuk detailnya nanti bisa tanya lebih lanjut. Jadi di sini ditunjukkan ada virus load-nya itu berkurang ya. Oke. Oke, baik. Berarti memang bisa juga ya dok ya untuk terapi biofield ini bagi penderita penyakit diabetes ya apa namanya hepatitis B. Ya, baik. Ini ada pertanyaan lagi dok. Apakah penderita CA itu bisa disembuhkan bila hanya minum? Nah, bila hanya minum air dan penyinaran menggunakan amis jua dan bioletika tanpa minum AIDS. Kalau tadi nenek saya kan minum AIDS dok. Nah ini pertanyaan kalau tidak pakai AIDS gitu ya dok ya. Terus kemudian untuk pasien yang memakai kolostomi atau ileostomi sebaiknya disinari bagian yang mana ya dok ya? Ya. Jadi yang pertama tetap ya kita aturannya ikutin saran dokter yang merawat, dokter bedahnya yang merawat itu terapinya tetap dilakukan. Nah untuk terapi biofieldnya bisa disinar di daerah ususnya, bisa digunakan kalau nyeri warna biru, kalau dia tidak ada nyeri bisa warna merah untuk regenerasi sel. Nah apakah bisa tanpa AIDS? Nah prinsipnya seperti ini. Kalau kita misalnya ya makanan 4 sehat 5 sempurna gitu kan, disarankan sayurnya setengah, dagingnya 1/4, karbohidratnya 1/4. Boleh nggak makan sayur? Boleh. Nah tapi lebih baik mana?
lebih baik kalau 4 sehat 5 sempurna gitu kan. Boleh nggak minum susu? Boleh, tapi lebih baik 4 sehat 5 sempurna. Seperti itu. Ya, tapi daripada tidak sama sekali, ya lebih baik kita terapi biofil saja akan membantu gitu ya. Kalau dikombinasi jauh lebih baik. Seperti itu. Oke, baik. Ya, memang kalau ada kombinasinya atau ada S-nya itu jauh lebih baik ya, Dok ya, untuk membantu peningkatan sel-sel regenerasi sel tadi ya, Dok ya. Ya. Oke, baik. Berikutnya, ini ada pertanyaan lagi. Dok, apakah BAB yang nggak teratur itu bisa menyebabkan kanker usus ya, Dok ya? Ya. Mungkin Dokter Putu bisa membantu, Dok? Ya. Ya itu memang seperti mana telur mana ayam gitu itu ya, mana telur dulu mana ayam gitu ya. Jadi pola BAB yang tidak baik itu juga bisa menyebabkan kanker. Kanker juga bisa tandanya itu bahwa menyebabkan BAB ya itu jadi terhambat itu gitu. Jadi kalau pola BAB yang kurang teratur itu juga jadi istilahnya itu kan namanya kotoran itu kan adalah sesuatu yang sudah tidak kita gunakan lagi ya. Jadi istilahnya kalau misalnya yang dulu juga dosen saya itu dibilang kalau guyonan ke pasien itu akan ada pasien-pasien anak itu sering-sering ini ya, sering-sering kan susah BAB anak-anak kecil. Bercandanya itu gini, ngapain itu harta warisan harta raja ya ditabung seperti itu ya. punya pundi-pundi kekayaan gitu itu. Jadi itu sepertinya kan itu bukan sesuatu, itu kan tanda kutip seperti bercandaan ya, kayak sindiran gitu ya, bercandaan gitu. Jadi itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang harus ditabung, itu kan sesuatu yang harus dikeluarkan. Jadi misalnya setiap hari kan sampah di depan rumah kita itu harus dikeluarkan ya, dibawa oleh tukang sampah. Tapi kalau misalnya akan numpuk, itu kan pastinya kan banyak terjadi gangguan sama seperti itu. Jadi itu sebenarnya bukan sesuatu yang harus kita tabung. Dan itu kan zat-zat yang kotor itu ya, itu akan melukai. Meskipun itu kolon bukan berarti itu tempat penampungan bukan tempat penampungan BAB gitu loh. Dia kan pasti akan merasa enggak enak juga, apaan nih gitu itu ya gitu. Jadi harus lebih teratur gitu ya. Maka itu dikatakan Tuhan memberikan dispensasi, disebut konstipasi itu kalau 3 hari tidak BAB, bukan 1 hari. Jadi kalau 1 hari nggak sempat nggak apa-apa, masih ada 3 hari. Itu gitu. Jadi 3 hari kita harus BAB supaya yaitu usus kita itu yang mukosanya itu tidak terpapar oleh zat-zat yang harusnya dibuang seperti itu. Nah, ayo kita sama-sama ini ya, Dr. Marisa dan Bapak Ibu semua makan yogurt sama buah ya Bu Enji ya, seperti yang tadi itu, yang satu kerabatan dengan kita. Ya, terima kasih. Ya. Nah, kalau saya sih tiap hari lancar, Dok. Jadi nggak masalah ya, Dok ya. Malah saya ini yang ketakutan ini, mama saya yang ketakutan. Jadi setiap kali saya makan itu langsung BAB. Jadi itu sudah sejak kecil, Dok. Jadi kadang itu ditanyakan kepada dokter keluarga saya, anak saya tidak apa-apa ya. Kata dokter pribadi atau dokter keluarga saya bilang nggak apa-apa Ibu, itu berarti kerja ususnya atau kerja yang berada di dalam perut anak Ibu itu bisa memilih dan bisa memilah-milah dengan cepat begitu. Ya sudah, jadi mama saya jadi aman gitu ya. Baik, nah ini pertanyaan yang terakhir Dok. Apakah AIDS itu bisa membantu untuk memperlancarkan BAB dan memperbaiki sel-sel anti-aging dan sebagainya? Mungkin Dokter Marisa? Ya, oke. Jadi pada prinsipnya AIDS ini kan diperlukan ya untuk tubuh kita itu sehat. Ya, tadi seperti yang diketahui tadi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kadar glutathione yang rendah. Ya, jadi sudah banyak disebutin. Jadi AIDS akan sangat membantu sekali karena itu juga akan membantu kesehatan pencernaan kita. Nah, karena ada tadi ya jurnal-jurnalnya yang kaitannya kadar glutathione dengan kesehatan pencernaan kita. Nah, yang paling penting juga jangan lupa minum air amezcua. Ya, kenapa? Gitu kan, supaya penyerapannya optimal. Lalu yang kedua, kadang terutama anak-anak tadi ya Dokter Putu ya susah minum anak-anak ini. Kalau haus baru cari minum, kalau nggak haus nggak cari minum. Padahal sekarang di zaman online mereka di dalam ruangan ber-AC dingin dan tidak gerak. Jadi jarang minum. Nah, itu salah satu faktor ini juga ya pencetus. Jadi saran saya itu juga diperhatikan. Nah, kalau untuk anti aging
Ya, betul sekali. Jadi kalau untuk AIDS itu bukan hanya untuk kesehatan tubuh, tetapi juga untuk kulit. Ya, banyak di klinik-klinik kecantikan itu ya, dok saya mau suntik supaya kulit saya putih gitu ya. Sebetulnya saya edukasi, jangan cari kulit putih, cari kulit itu sehat. Nah, salah satunya adalah injeksi glutathione. Namun untuk maintenance tetap saya akan sarankan minum AIDS. Karena kalau injeksi yang pertama itu molekulnya besar ya, bagus untuk booster, tetapi tubuh kita jadi males produksi. Nah, sedangkan kalau AIDS kita dikasih asam amino untuk tubuh kita dapat mengolah dan memproduksi sendiri. Ya, dan kalau kita ada flek atau kita sering terpapar matahari, sebetulnya itu ada salah satu asam amino yang akan membantu tubuh kita ketika kita kena papar matahari tidak muncul flek gitu ya, itu ada. Nah, jadi bisa untuk kulit ya. Kalau anti aging itu kan anti penuaan ya, supaya kita menua dengan berkualitas. Nah, itu juga dibutuhkan ya. Jadi Amezqua, Geometry, BioLite dan juga Age itu sangat dibutuhkan. Dan saat ini salah satu faktor penyebab tua itu adalah radiasi. Jadi itu juga saya sarankan kita pakai apalagi 30 tahun ya. Jadikan itu bagian dari hidup. Seperti itu. Iya. Wah, sungguh luar biasa ya. Saya sangat-sangat bersyukur sekali, dok. Ternyata saya tidak salah ambil langkah ya, dok ya, dengan menggunakan terapi biofield untuk keluarga saya gitu ya. Karena Amezqua biofield ini ya, Amezqua geometri, kemudian AIDS ini harus menjadi bagian dalam kehidupan kita ya, dok ya. Apalagi kalau misalnya memang kita ini ada keturunan kayak saya ini, nenek saya ada kanker gitu ya, dok ya. Berarti kan saya harus benar-benar pola hidupnya dan sebagainya itu harus benar-benar dirubah dan berdampingan dengan terapi biofield gitu ya. Mungkin sesi tanya jawab saya akhiri ya, dok ya. Nah, saya ingin Dokter Putu dan Dokter Marisa Maaf, Bu untuk Enci, memberi. ada satu pertanyaan yang masuk ke saya, mungkin Oh, saya oh bahas, ya, tidak silakan. apa-apa. Mohon info untuk pasien depresi. Nah, kalau untuk pasien depresi kembali lagi itu dari gelombang otak. Jadi itu sangat membantu sekali, apalagi di otak kita kan ada kompleks ya, gelombang-gelombang otaknya itu bisa dibantu dengan Amezqua Geometry, BioLite dan juga Cipenden. Nah, terus apa bedanya dengan produk lain yang serupa? Ya, karena banyak di Indonesia produk lain serupa yang mirip. Ya, saya tekankan kembali kalau kita mau menggunakan alat kesehatan yang digunakan 30 tahun untuk kesehatan satu keluarga, penting sekali untuk kita itu mengetahui yang pertama apakah alat itu bebas radioaktif. Jadi harus ada sertifikasi bebas radioaktif. Lalu yang kedua, sertifikatnya itu juga kita lihat dari lembaga independen ya, internasional itu penting, dan ada scientific board, ada tim ahli yang melakukan penelitian yang secara kontinu. Bahkan untuk Amezqua, Geometry, BioLite, dan Cipenden dan juga AIDS itu dilakukan continue riset ya, penelitian yang berkelanjutan. Nah, itu paling penting. Jangan hanya kita ini ya, banyak orang itu menggunakan produk dari testimoni saja. Nah, ini saya tekankan, jangan hanya mau membeli atau menggunakan produk hanya karena testimoni. Karena testimoni itu lidah tak bertulang. Tetapi kalau kita ada riset, sertifikasi, dari lembaga independen, itu sangat menguatkan sekali. Ya, itu Bu Enji. Mohon maaf. Oke, baik. Enggak apa-apa, dok. Karena mungkin para peserta seminar ini langsung pinginnya itu bertanya ke dokternya gitu ya. Enggak masalah gitu ya, dok ya. Baik, berarti memang kalau kita memilih sebuah produk atau mau kesehatan yang lainnya ya, dok ya, memang harus benar-benar dilihat secara detail ya, dok ya. Tidak hanya kegunaannya, tidak hanya manfaatnya atau terbuat dari apa, tetapi memang harus benar-benar bersertifikat. Wah, itu sangat penting dan itu harus digarisbawahi, ditebali dan pakai bolpen warna merah kalau saya guru ya, dok ya. Karena itu sangat penting gitu ya, karena pengaruhnya itu ke dalam diri kita, ke dalam tubuh kita itu ya, dok ya. Sungguh luar biasa. Baik, apakah ada pertanyaan lagi yang masuk di Dokter Putu atau Dokter Marisa? Sudah aman? Oke, baik. Kalau begitu saya minta kepada Dokter Putu sama Dokter Marisa untuk memberikan take home message, dokter, kepada kita semua. Silakan mungkin Dokter Putu dulu. Ya,
mungkin sebelum take home message saya mau ini tadi dalam kaitannya kalau Dr. Marisa katakan itu tidak menggantikan terapi utama ya, tapi kenyataannya karena faktor penuaan ini orang tua saya dulu pada saat kena efek samping kemo, gagal jantung, itu obat yang diberikan itu tidak bisa, Dok. Jadi bukan saya tidak mau memberikan obat, tapi obatnya tidak bisa diterima. Ya, jadi obat untuk mengeluarkan cairan tidak bisa diterima, obat jantung pun responnya buruk ya, tambah mau seperti mau pingsan gitu. Jadi kita tidak bisa berikan. Nah, tetapi setelah itu semua obat dilepas, saya karena kalau memakai obat itu nanti akan menjadi lebih ini ya, mendadak jadi stroke lebih repot lagi gitu. Nah, terus saya berusaha dengan cara seperti ini, ternyata betul yang dikatakan Dr. Marisa ya, bahwa pada suatu titik obat pun itu memang ada, tapi orangnya ini tidak bisa menerima. Jadi contohnya itu nyata itu orang tua saya. Jadi dengan diberikan suatu kebugaran lagi, selnya itu ternyata bisa berfungsi kembali ya, Dok ya. Jadi setelah itu berangsur-angsur, bahkan tapi memang tidak ada yang instan karena sesuatu yang mulai dari dasar itu tidak ada yang instan. Bahkan waktu itu saya bulan pertama saya tanya ke Dr. Marisa kenapa kok masih belum kempes ya, tapi ternyata orang tua saya itu bisa makan baik, tidur enak gitu ya. Nah, setelah itu berangsur-angsur reda dan itu pun tanpa obat, dan sampai sekarang pun obat-obat yang dikonsumsi oleh orang tua saya itu tambah sedikit, Dok. Jadi sudah tidak ada lagi konsumsi obat yang dulunya itu hanya untuk menangani gejala. Jadi untuk orang-orang yang sudah usia sudah lanjut dan untuk degeneratif ya, itu memang ini adalah suatu harapan supaya yang tadi katakan Dr. Marisa kita bisa menua dengan berkualitas. Nah, dalam kaitannya untuk kasus kanker kolon ini, take home message yang bisa saya berikan dan saya share bersama-sama untuk mengingatkan kita semua ya, saya juga gitu. Jadi karena penyebabnya ini banyak, itu berarti harapan kita juga banyak. Dalam arti kata, kalau ada satu kelemahan kita masih punya senjata yang lain yang bisa kita perbaiki. Seperti itu. Jadi misalnya saya punya bakat genetik, tapi saya masih punya harapan untuk saya bisa tidak mengalami apa yang dialami oleh orang tua saya, dan saya ternyata bisa juga meningkatkan kualitas orang tua saya. Gitu. Seperti itu, Dok. Jadi sekarang kita mempunyai suatu wawasan baru di mana kita bisa menambahkannya ke yang sudah kita miliki. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Baik, mungkin Dr. Marisa? Ya, dari saya kesehatan itu multifaktorial kalau kita bisa, atau banyak faktor yang mempengaruhi. Kalau bisa kita menjaga kesehatan sejak dini, bahkan sejak anak-anak, itu akan jauh lebih baik. Sudah banyak hal yang kita bayar untuk gaya hidup ya. Contoh, makan di restoran mewah gitu ya, sekali makan berapa gitu kan. Nah, steak gitu ya, wah steaknya yang kita mau steaknya yang paling enak ya, daging sapinya yang daging sapi Kobe 1 plate itu bisa 1 juta, 2 juta, banyak orang seperti itu ya. Kita juga meluangkan dana untuk kita itu contoh ya, beli gaya hidup yang liburan ya. Kadang liburan itu sekarang itu jadi gaya hidup loh, Dok, gitu kan. Saya kalau nggak ada liburan itu jadi stres gitu kan. Stres penyakitnya jadi semua, Dok. Nah, mari kita sama-sama jadikan ini bagian dari lifestyle kita. Ya, kalau kita tahu bahwa ini dapat meningkatkan kualitas hidup dalam keluarga, jadikan terapi biofield ini adalah bagian dari gaya hidup kita. Seperti itu, Bu Eci. Oke, baik. Saya mengambil kesimpulan ya, bahwa meskipun memang kita punya asal-usul gitu ya, nenek moyang kita gitu ya, nenek, kakek, papa, mama, atau siapalah gitu ya, itu ada genetik-genetik yang menjurus ke CA gitu ya. Tetapi kita tidak boleh patah semangat gitu ya. Kita tidak boleh menjudge diri kita, atau kita tidak boleh langsung down dan sebagainya, tapi kita harus tetap melihat ke depan, kita harus merubah pola hidup kita sejak dini, sejak sekarang pun, bahkan sejak anak-anak kita masih kecil gitu ya, bahwa kita bisa mematahkan yang namanya penyakit-penyakit yang menjadi sebuah keturunan gitu ya, Dok ya, dengan terapi biofield gitu ya, Dok ya. Wow, sungguh luar biasa seminar di sore hari ini, menambah pengetahuan untuk saya, untuk teman-teman, untuk saudara-saudari, Bapak Ibu semua yang berada di lingkungan ini, di seminar ini. Dan ini saya mengalami sendiri, dan ini merupakan pengalaman saya. Nah, karena seminar sudah selesai gitu ya, seminar sudah selesai, ada beberapa pengumuman. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman. Yang pertama ya,
AT Miracle ada mengadakan event di bulan Maret ya. Begitu banyak seminar-seminar yang akan diadakan oleh AT Miracle. Yang pertama, mungkin bisa slide yang pertama, yaitu mutasi COVID. Ya, apa yang dapat kita upayakan, long COVID dan sebagainya, bagaimana dapat mengenalinya, dan ini akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 jam 4 sore ya. Nanti narasumbernya juga seorang dokter. Kemudian yang berikutnya, let's save our next generation from long-term effect of 5G. Wah, ini agak belepotan gitu ya lidah saya ya. Pahami, peduli, dan lindungi dampak menyeluruh tentang kesehatan. Dan narasumbernya juga seorang dokter. Ini diadakan pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 jam 4 sore. Kemudian berikutnya ada seminar tentang diabetes dan komplikasinya. Begitu banyak sekali ya seminar-seminar yang diadakan oleh AT Miracle. Dan ini diadakan Jumat tanggal 18 Maret ya. Kemudian yang berikutnya ada seminar lagi tentang autoimun leaky gut ya. Dan ini diadakan pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2022. Begitu. Ada lagi? Nah, ini adalah seminar praktek cikung bersama yang sangat-sangat saya suka gitu ya. Karena di sini saya bisa olahraga sedikit gitu ya. Kapan dan dilaksanakannya di mana, kapan, tanggal berapa, jam berapa, yaitu setiap hari Selasa dan Jumat jam 10 pagi. Ini untuk semua usia ya. Silahkan Anda bisa mengikuti, menanyakan seminar-seminar yang diadakan oleh AT Miracle, dan Bapak Ibu bisa menanyakan informasi dan pertanyaan lebih lanjut dengan menghubungi Dr. Marisa. Silahkan di screenshot. Nah, ini sangat penting gitu ya. Tadi juga ada barusan masuk ke saya ya pertanyaannya. Silakan misalnya Anda mau menanyakan lebih lanjut tentang terapinya, kemudian bagaimana caranya, Anda semua menghubungi orang-orang yang mengundang Anda. Begitu ya. Jadi untuk sekarang acara seminar sudah selesai. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan terima kasih buat narasumber yang sungguh luar biasa. Dr. Putu dan Dr. Marisa, terima kasih atas kesediaannya. Saya dengan ini menyatakan terima kasih. Tuhan memberkati. Salam sehat selalu. Maju terus. Terima kasih. Salam sehat semua. I was on my late shift, listening to Taste Swift, trying to shake this lack of motivation. 7